Ketemu lagi dengan penulis Wawan Kurniawan yang sudah pernah ngobrol sebelumnya. Terus kenalan baru dengan Ama Gaspar. Wah, ini dua sastrawan dari Sulawesi. Setelah episode sebelumnya, teman ngobrolku dari Palangkaraya, dari Kalimantan. Nah, sekarang loncat ke Sulawesi nih. Hmm. Apakah kalian dari kota yang sama? Luwu sama Makassar ya? Beda, beda Bang. Beda, beda, beda. Selatan sama tengah ya? Selatan dan Tengah. Jadi kesempatan kali ini karena waktu di episode ngobrol sama Wawan sebelumnya kami ngobrolin bukunya Dax Sulsta, terus aku juga riset tentang Wawan, terus Wawan udah nulis buku juga, jadi sempet ya kita akan ngomongin bukunya Wawan dan inilah saatnya dan Iya. beruntung sekali ditemani dengan teman ngobrol berikutnya mungkin bisa beradu pendapat kita ya. Seorang penulis juga, dan kita akan membahas buku Aman nanti di episode Iya. selanjutnya. Aku nggak ada buku fisik ya, aku Oh beli iya. buku e-book, jadi susah nggak bisa nungguin covernya. Kalian bisa pamer dikit nggak? Eh, Ya, aku juga saya lagi di pulau nih Bang. Jadi saya tidak membawa buku fisik itu. Jadi ya nggak apa-apa. Nggak tahu kalau Aku ini. bisa, Ama ada? kayaknya ada. Ini kelihatan nggak? Ah, kelihatan. Bentar, belum kelihatan di sini. Tapi kayaknya karena ngeblur Kak. Jadi ikut terblur Oh, ini ya. Ditaruh di dekat wajah aja, di samping wajah. Jadi nanti kelihatan. Nggak ya? Ya. Oh, nggak. Ya udah. Bukunya judulnya 100 tahun kebisuan. Kalau dengar judulnya langsung ingat Garcia Marquez ya. Iya. 1000 tahun kesunyian. Mana 100 tahun kesunyian. Tapi ini kebisuan sama-sama sunyi ya, nggak ada suara ini ya. Iya. Eh, aku usul bagaimana kalau kita mulai dengan 1 menit 2 menit memperkenalkan buku ini secara umum. Mungkin Ama sebagai pembincang tamu, kita bisa bilang begitu, bisa mulai dari situ. Nanti setelah itu kita kasih konteks buat yang dengar, kita bisa tarik diskusi ini kemana-mana. Karena menurut aku ini eh, secara tema cukup bernas untuk ditarik kemana-mana, terutama memancing rasa penasaranku sendiri sih sebenarnya. Silahkan Ama. Iya. ya. Jadi pertama membaca 100 tahun kebisuan itu saya langsung ingat perkenalan pertama saya dengan buku fiksi tentang bisu yang ditulis juga oleh kawan kami, Faisal Odang, dan ada banyak tatapan masa lalu dalam buku 100 tahun kebisuan. Saya tidak tahu apakah karena Wawan seorang psikolog maka dia masuk pada 100 tahun kebisuan dengan menggunakan medium mimpi, karena uh, menurutku uh, Wawan di buku ini mengeksplorasi tentang mimpi, juga unsur realitas, sebuah keluarga dengan pengulangan hidup, juga permasalahan hidup lainnya. Mimpi dalam novel Wawan ini menjadi jembatan ke dalam unsur realisme, dan tokoh aku yang hadir sebagai penentu itu dia menjadi dalam tanda kutip penulis yang dengan lihai memasukkan pembaca pada teka-teki alih-alih sebuah mimpi dalam arti yang harfiah, begitu menurutku. Itu di awal ya. Kalau aku memperkenalkannya Iya. dengan cara sebagai pembaca non teknis dan yang lahir dan besar di Jawa walaupun keturunan Sumatera, aku menyadari betapa sedikitnya aku tahu tentang budaya ini, budaya ini Sulawesi Selatan atau seluruh Sulawesi ya? Itu Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, oke. Budaya tentang Puang Matoa dan dan bisu. Eh, itu titik masukku yang membuka
apa namanya, rasa ingin tahu dan sebagainya. Ya, menurut aku aku bisa mulai dari situ. Kalau Wawan ada yang bisa ditambahin atau dibenerin? Ya, sebelumnya mungkin terima kasih ya udah menyiapkan ruang ini sampai kita bisa bertemu lagi dan berdiskusi. Kalau dengan Kak Ama sebenarnya di MUF kemarin kita juga sempat berdiskusi dan memang ada sesinya. Makanya ketika Bang Irwan mengajak ngobrol lewat Zoom, saya tiba-tiba kepikiran Kak Ama karena mungkin bisa memberikan perspektif yang berbeda. Nah, secara singkat mungkin novel ini sebenarnya saya tulis itu di awal-awal belajar menulis ya. Maksudnya saya kan mulai menulis itu menekuni puisi, lalu cerpen, lalu novel. Nah, ini juga novel yang menurut saya lebih banyak usaha mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan saya dan kemudian melakukan eksperimen kecil-kecilan dan memang dulu diniatkan proses belajar. Jadi eh, saya mencoba untuk menuliskan kenapa misalkan tadi Kama mention tentang mimpi, ya itu juga tidak terlepas dari background saya psikologi dan saya pikir saya bisa menggunakan itu sebagai ruang ruang untuk bereksperimen dan membuka beberapa kemungkinan dan itu yang saya lakukan di novel ini. Nah, meskipun sebenarnya kalau seperti yang Bang Irwan katakan bahwa ini membuka perspektif budaya untuk eh, di luar Jawa atau luar Sumatera dan ini membahas Sulawesi, sebenarnya ini juga tidak sepenuhnya saya tidak sepenuhnya berniat untuk menyampaikan budaya seutuhnya, tapi saya lebih meminjam kondisi psikis orang-orang yang berada dalam tekanan budaya pada bisu itu. Jadi eh, kebimbangan atau krisis identitas mungkin atau pencarian makna bagaimana dia bisa hidup dan bertumbuh di dunia yang semakin berusaha untuk menghilangkan atau mungkin menepis keberadaan mereka itu yang sebenarnya mendorong saya untuk menulis ini dan eh, pada akhirnya ini juga berkaitan dengan kenapa saya menggunakan 100 tahun kebisuan itu karena itu juga punya punya alasan tersendiri, tapi mungkin nanti coba kita elaborasi di saat diskusi berlangsung. Gitu dulu, Mas. Aku pengen mungkin menyamakan persepsi aja. Apakah Ahmad dan Wawan cukup mengikuti tren apa namanya, bukan politik sih ya, perubahan sosial politik yang disebut identity politics, LGBT, terutama ke LGBT, ke trendsnya. Jadi identitas berdasarkan gender dan seksualitas yang berkembang akhir-akhir ini dengan berbagai macam kontroversi atau perdebatan sengitnya, terutama berkaitan dengan transgender. Karena menurut aku itu kan cocok banget, atau maksudnya setema banget dengan Ya, tradisi bisu itu. ya, Apakah Wawan nama mengikuti, cukup mengikuti itu yang terjadi? Aku sih mengikutinya kebanyakan yang terjadi di Amerika dan terjadi di beberapa negara yang dalam bahasa Inggris. Kalau yang dalam lokal-lokal kan susah ya di negara-negara yang ya. berbahasa non Inggris. Wawan gimana, toh sama? Saya mungkin kalau di luar saya sekilas mengikuti tapi tidak begitu mendalami, Bang. Jadi Hmm. kalau di Indonesia sendiri ya saya mungkin sering terpapar dengan beberapa akun Instagram yang memang membahas isu-isu seperti itu juga, tapi secara expert itu bukan bagian expert saya. Jadi saya cuma paham situasinya dan tahu bagaimana kondisi di Indonesia. Dan kalau untuk di luar Indonesia sendiri, saya cukup tahu tapi tidak sepenuhnya mendalami konteks yang terjadi di tiap negara, apalagi misalnya Amerika atau di negara lain. Kalau Ama gimana? Ya, kalau saya juga sama seperti Wawan, tidak terlalu memahami konteks di luar Indonesia, tapi kebetulan saya berhimpun di salah satu perkumpulan namanya Puan Seni Indonesia. Itu salah satu perkumpulan perempuan
dan transgender dan juga kawan-kawan queer yang ikut dalam perkumpulan itu, perkumpulan lintas seni. Jadi saya sering berkolaborasi dengan beberapa kawan itu juga. Saya ikut di Sekolah Pemikiran Perempuan. Nah, satu angkatan saya itu kalau tidak salah ada 2 orang transgender yang berkarya di Indonesia. Mungkin mengenal nama Agung Pradesa misalnya, Anggun Pradesa dan kawan-kawan. Jadi cukup terpapar kalau di Indonesia dan tidak ada masalah dengan mereka karena buatku ya teman-teman berkesenian mereka juga patut diberi ruang. Nah ini apa namanya kalimat terakhir itu menarik kan? Kenapa kita harus memframe-nya dalam sebuah kontensi ada masalah gitu kan? Tapi nggak maksudnya salah satu yang mencuat di luar negeri atau di Amerika lah yang saya lihat. Kalau misalnya suka lihat konten-kontennya Stephen Crowder yang agak agak provokatif. Jadi yang pertama soal kata ganti orang, pronouns. Jadi ada orang yang bilang saya panggil he and she walaupun atau they and them atau saya liquid saya nggak bisa laki atau perempuan saya di tengah-tengah jadi panggil saya they and them terus itu dipakai dalam tulisan. Jadi kita sebenarnya ngomongin seseorang, satu orang laki atau perempuan tetapi eh, pakai they, mereka dan itu jadi bahasanya jadi aneh banget gitu loh. Itu salah satu poin kontroversinya. Terus yang kedua, kayak misalnya di sana itu anak yang masih di bawah umur, yang tiba-tiba merasa punya, ya seperti Mardan di cerita ini, kalau eh, ada sebagian golongan di Amerika yang bilang itu boleh dibantu dengan perubahan biologis, misalnya boleh operasi, boleh masukin hormon, boleh konsumsi hormon, walaupun eh, yang melarang misalnya atau yang melawan dukungan itu misalnya bilang itu nanti merusak. Seandainya dia nanti di akhir atau beberapa puluh tahun kemudian dia menyesalinya, tapi perubahannya tuh nggak bisa di irreversible, nggak Kembalikan. bisa dibalik gitu loh. Nah jadi itu apa namanya salah satu konten-konten yang muncul di bidang dalam topik ini. Saya nggak bisa ngeklaim expertise juga, On. Tapi ya menurut aku itu jadi bagus untuk dibahas karena sesuai dengan buku ini. Hmm. Tapi yang aku jadi sangat tertarik nih nanti supaya Ama bisa memasukkan persepsi-persepsi dari Indonesia karena ketika saya melihat perdebatan itu di luar negeri, terutama yang masalah pronoun, yang masalah kata ganti orang, Indonesia nggak punya masalah karena bahasa kita nggak bisa nggak membedakan gender juga gitu kan? Iya, kita untuk Ya, urusan itu kayaknya bebas ini deh, karena tidak Iya, ada unsur itunya. iya, iya, iya. Iya. Ya, dengan background itu, mari kita masuk ke bagian yang membuat aku penasaran. Bisa nggak aku diceritain bisu sebagai tradisi Sulawesi Selatan dengan lebih komprehensif? Ada yang mau bantu nggak? Oke, oke. Jadi kalau bisu itu kan adalah gender kelima ya kalau di suku Bugis. Jadi pertama kan ada Urwane atau laki-laki, terus perempuan Makunrai, terus ada eh, Calabai. Calabai itu eh, laki-laki yang mirip perempuan, terus ada Calalai, perempuan yang mirip laki-laki, dan bisu itu adalah eh, tengah-tengahnya antara perempuan dan laki-laki. Jadi dia semacam konsep netral begitu. Dia tidak perempuan, dia tidak laki-laki juga. Jadi dia tidak punya kecondongan dia laki-laki atau perempuan. Nah, karena alasan itu juga akhirnya dalam kepercayaan Bugis kuno itu bisu ini dianggap sebagai perantara atau seseorang yang bisa berbicara dengan dewa. Jadi di Bugis itu kan kalau di Lagaligo ada 3 dunia, dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Dunia tengah itu kita berada manusia dan manusia untuk berbicara ke dunia atas itu butuh perantara eh, kekuatan spiritual yang bisa menghubungkannya. Nah, bisu hadir sebagai sosok yang punya kekuatan, punya wewenang untuk memahami apa yang ingin disampaikan dewa
dan akhirnya eh, karena kemampuan itu bisu berada pada posisi strategis di kerajaan-kerajaan Bugis pada masa lampau. Namun eh, ketika masuk DITI, Islam mulai masuk, itu posisi mereka terancam karena dianggap sebagai sesuatu yang syirik dan eh, identitasnya juga tidak sesuai dengan ajaran. Misalkan dia ini laki-laki atau perempuan, dia apa. Akhirnya mereka diserang dan akhirnya dipaksa untuk menentukan jenis kelamin, dipaksa masuk Islam dan kepercayaan-kepercayaan itu akhirnya hilang begitu saja. Namun mereka beradaptasi dengan kalau dulu misalkan memang ada mantra-mantra yang dirapalkan dengan bahasa Bugis sepenuhnya, ketika Islam masuk, sepertinya ada adaptasi di mana ada tetap menggunakan bahasa Arab, menggunakan doa-doa tertentu, dan itu digabungkan sampai sekarang. Nah, cuma memang karena situasinya sekarang bukan lagi kerajaan atau pemerintahan, bisu sekarang berada pada posisi ya ada dan tiada lah. Mereka mereka tetap dianggap sebagai eh, entitas kebudayaan, tetapi dalam kondisi kesehariannya mungkin mereka tidak bisa sepenuhnya hadir untuk menjelaskan identitasnya bahwa saya bisu. Jadi mereka akan menggunakan keberadaan bisunya itu ketika mungkin ada acara event atau mungkin ada acara pegelaran budaya, dan di beberapa tempat juga mereka mungkin harus menghadapi stigma negatif ketika mereka dianggap musyrik atau mereka dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama, dan akhirnya mereka bersembunyi. Jadi eh, ya mungkin kurang lebih seperti itu sih Bang untuk singkatnya bagaimana kondisi bisu. Nah, kemarin waktu MWF 2025 di Makassar kan hampir setiap malam kita melihat atraksi pertunjukan dari bisu sebagai bentuk budaya, tapi di satu sisi itu juga sebuah pesan bahwa mereka juga punya ruang, jangan sampai terampas haknya dan mereka bisa berekspresi sebebasnya. Nah, cuma memang kalau saya kembali wawancara dengan beberapa bisu yang sempat hadir kemarin, dia bilang memang apa regenerasi atau melanjutkan ritual dan proses budaya dalam kelompok mereka juga agak mengkhawatirkan karena sedikit demi sedikit mulai mulai kurang, karena orang orang pasti akan berpikir buat apa masuk bisu, buat apa untuk mendedikasikan diri mengurusi budaya sementara kita butuh uang, kita butuh hidup, jadi mending cari pekerjaan yang pasti-pasti saja. Nah, kalau tidak ada bantuan pemerintah atau uluran tangan orang-orang yang punya kebijakan tertentu untuk menyelamatkan itu, ya itu akan jadi sesuatu yang betul-betul hilang secara perlahan gitu. Kira-kira kayak gitu, Bang. Ama, kamu nambahin Ama? Ini bebas Ya, aja ya, kalau ada yang poin yang masuk nggak usah kayak Iya, ya. interview ya. jadi kenal bisu itu dari beberapa bacaan dan terakhir saya pernah mengedit satu proyek dari Alinea namanya Alinea dan Gap, satu NGO dari Jerman. Itu kebetulan uh, kawan-kawan menulisnya dalam bentuk reportase dan kami mengeditnya dalam bentuk storytelling. Dan ada cerita tentang bisu bahwa sampai hari ini masih ada praktik-praktik itu ya mungkin Wan, tapi tidak terlalu banyak ketika musim tanam misalnya, ketika musim tanam dan juga ketika hendak panen atau mungkin mendirikan rumah dan membayangkan sebuah rumah didirikan dengan banyak pertimbangan begitu. Dan waktu di MIWF 2025 saya juga bicara sama seorang, dia mantan bisu yang sekarang akhirnya jadi calabai kalau dalam kategori yang Wawan jelaskan tadi. Calabai itu laki-laki yang menyerupai perempuan. Jadi mereka sudah tampak seperti calabai karena salah satu tadi yang Wawan bilang bahwa tuntutan hidup. Jadi mereka bekerja di tempat-tempat salon-salon yang untuk pernikahan begitu, yang pernikahan adat Bugis, mereka bekerja di situ untuk ya untuk tetap bertahan hidup.
Jadi waktu ketemu saya tanya, namanya sudah berganti, namanya Erma, dan ketika saya tanya apakah waktu merias pengantin ataukah uh, bekerja untuk ibu pengantin dan lain-lain, masih menggunakan bacaan-bacaan atau yang pernah dipelajari waktu jadi bisu begitu, dia bilang masih, dan mereka masih menggunakannya walaupun secara bentukan dia tidak lagi seperti bisu pada umum. Nah, ini menarik nih. Itu yang saya Maksudnya ketemu di MU. bentukan seperti bisu dan jadi satu hal yang saya apa ya, ketika membaca kan nggak ada gambaran sama sekali. Jadi disebutkan ada bisu, ada puang matoa, tetapi tidak untuk orang yang bukan dari budaya itu sama sekali tidak ada clue-clue gambaran secara fisik atau apa. Jadi eh, Ya, ya, betul, betul. yang Ama bilang berubah dari bisu ke calabai itu ada bisa digambarin lebih spesifik nggak? Kalau menurutku ya dari yang kulihat begitu, jadi kalau penampilan bisu itu dia agak berbeda. Jadi mungkin kita bisa, mungkin Mas Irwan bisa membayangkan dia sebagai pandita begitu, pandita dalam Jawa misalnya. Jadi mereka untuk melakukan tradisi sesuatu, bisu itu akan mulai, bisu itu ada di beberapa tempat termasuk di Kampung Wawan di Sopeng ya, dan juga Segeri di Baru kalau nggak salah ya, Ya, dan beberapa tempat dipangkat. lainnya, dipangkep. Jadi uh, yang saya ketemu bisu yang saya ketemu pada umumnya pakai pakaian kain putih kalau nggak salah ya, sama penutup Ya, kepala, dan mereka kalau tampil punya baju sendiri. Tapi ketika saya bertemu kawan-kawan yang menjaga stand pameran bisu di MIWF yang sudah menjadi calabai atau menjadi transgender, uh, laki-laki perempuan, uh, mereka sudah berpenampilan layaknya kita begitu, memakai pakaian biasa, pakaian sehari-hari yang kita pakai. Tapi kalau bisu penampilannya agak berbeda. Mungkin Wawan bisa menjelaskan. Tapi dalam pemahamanku kalau bisu di saat ini dia seperti pandita begitu. Uh, Bukan dukun tapi lebih daripada itu. iya. Mungkin saya menambahkan ya Bang, iya mungkin memang di buku saya itu tidak ada mungkin penjelasan secara detail bagaimana penampakannya. Nah, di penjelasan Kama itu ketika ada yang berubah menjadi calabai dalam artian dia sudah rambutnya panjang, dia menggunakan lipstick, dia laki-laki tapi memang sudah berperawakan perempuan lah. Nah, kalau di bisu itu sendiri kalau kita misalnya ke Bola Arajang itu atau tempat 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 bisu menjaga benda-benda pusaka itu biasanya mereka tetap tetap seperti laki-laki dan dia pakai sarung, dia pakai baju biasa tetapi tetap dengan penampilan seperti laki-laki sebenarnya. Tapi mereka tidak tidak memperlihatkan bentuk-bentuk penampilan seperti perempuan pada umumnya. Jadi mereka tetap ini nanti kalau misalkan ada pertunjukan atau eh, budaya atau mereka melakukan ritual, biasanya mereka akan menggunakan pernak-perniknya. Misalkan dia pakai kain baju putih, terus ada gelang-gelangnya, ada baju warna-warninya, ada yang bawa keris. Nah, tapi secara secara penampilan memang itu tadi yang bisu itu berusaha untuk berada di titik tengah, Bang. Jadi dia bukan perempuan, dia bukan laki-laki. Jadi kalau bisu tadi yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada perempuan, yaitu tidak lepas dari tuntutan ekonomi. Jadi mereka harus masuk ke upaya untuk mendapatkan pekerjaan sebagai perias pengantin. Jadi mereka mengubah penampilannya dan akhirnya terlihat lebih keperempuanan dan akhirnya mereka memilih jalan di situ karena kalaupun ada acara bisu mereka juga tetap membantu biasanya tapi tidak akan sepenuhnya menggantungkan hidup di apa di bisu itu karena mereka juga butuh penghasilan. Tadinya saya mau nyimpen poin ini untuk nanti kalau kita udah masuk ke pengalaman membaca bukunya ya. Tapi karena ini udah pas banget, udah menyebutkan rupanya. Ya, Jadi ini yang aku lakukan.
Jadi ketika udah hampir habis baca nih, aku penasaran banget. Ini kayak apa sih? Terus aku Google atau cari di YouTube, ada wawancara dengan Puang Matoa di Pangkep. Kalau nggak salah, Oh ya. filmnya sekitar 5 tahun yang lalu lah, gitu kan. Terus langsung langsung semuanya tuh tiba-tiba berwarna. Ini seperti habis nonton TV hitam putih, seperti oh berwarna, oke. Dia Hmm. kayak gitu. Kayaknya waktu itu Puang Matoanya udah cukup tua lah ya. Jadi Iya, seperti ya. pria tua Indonesia, kulitnya agak gelap, sawo matang yang cenderung gelap, dengan kacamata yang feminin, dengan lipstick, dan cara apa namanya, caranya berbicara itu halus sekali seperti laki-laki yang feminin. Iya, iya. Ya, karena dia tokoh agama kan, perempuan kan nggak harus selalu seronok ke perempuannya kan, perempuan yang religius kan juga bisa kelihatan religius. Iya, iya, Tetapi iya. kehalusan dan apa namanya femininitasnya tetap tampil kan. Waktu itu dia Iya, pakai selendang atau kerudung, aku lupa warnanya. Nah ini cowok lagi nih. Nanti ini bisa iya. terkait juga dengan deskripsi di bukumu. Karena Hmm. aku sekarang nggak ingat warnanya apa, gitu kan? Iya, iya, Itu iya. penting kan. Begitu dia berwarna, dalam pikiran itu aku nggak bisa ngeliat warnanya, tetapi yang jelas itu mencolok. Itu mencolok seperti bukan warna-warna yang biasa dipakai laki-laki yang maskulin, gitu kan? Iya. Jadi begitu aku dengerin dia ngomong, oh kayak gini bentuknya. Nah sekarang Hmm. pertanyaanku, ada nggak? Jadi kalau di buku ini kan si Wawan, sorry, si Mardan, Iya, Riwan. Si Mardan awalnya kan dihujat-hujat sebagai calabai kan, lalu iya, dia akhirnya atau dengan dimensi waktu yang maju mundur dia dia jadi Puang Matoa lah. Tetapi iya. ada nggak Puang Matoa itu yang awalnya calalai? Oh, ada. Oh ada. Kalau kalau berdasarkan sejarah sih bahkan ini apa konteks-konteks seperti itu bisa terjadi. Bahkan ada perempuan yang bisa jadi bisu. Hmm. Jadi memang dia perempuan terus jadi bisu, tapi memang kebanyakan itu gendernya ya apa jenis kelaminnya laki-laki, laki-laki terus entah itu calabai atau eh, dia memang mendekatkan diri ke bisu, tapi karena bisu itu kan sebenarnya kalau mau masuk dalam komunitas itu sebenarnya ada ritual-ritual tertentu yang harus dilewati kan. Jadi mereka harus mengikuti beberapa syarat, misalkan harus harus menyucikan diri dulu, harus melepas duniawi karena akan bersentuhan dengan kerja-kerja mengkomunikasikan sesuatu pesan-pesan kepada dewa. Nah, jadi di Sopeng sendiri sebenarnya di 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 literatur yang pernah saya baca itu malah pernah ada bisu perempuan. Jadi dia perempuan, jadi mungkin Calalai dia dia perempuan kemudian dia sempat memimpin Sopeng karena waktu itu seperti yang saya bilang tadi di bisu tuh posisinya dulu adalah seperti penasehat raja Bang. Jadi dia yang punya kemampuan untuk memprediksi, menerawang dan dulu sempat ada kasus ketika entah belum ada kekosongan bisu yang kemudian hadir sebagai pengambil keputusan tertinggi. Hmm. Karena menurut aku kalau ini dilihat oleh perdebatan-perdebatan progresif tadi, mereka kan bisa lihat, wow, eh, aku melihat ya perdebatan progresif kaum progresif tadi itu menentang dominasi masyarakat yang mempersekusi atau yang membuat stigma orang-orang yang tidak konform sama dua gender utama, laki atau perempuan. Ya, Ya kan? Dan kalau ditarik lagi ke belakang, ini pandangan orang bukan expert sama sekali ya. iya, Itu iya, kan didominasi oleh patriarki agama yang agama samawi iya, yaitu kalau yang di Amerika atau di itu mungkin dari agama Kristen yang mempersekusi gender yang bukan dua itu kan. Terus iya. eh, kalau mereka melihat ini ketika karena mereka berespon terhadap agama, mereka ini agama ini progresif banget kan atau agama adat di Bone itu di Sulawesi Selatan itu progresif banget. Orang yang bukan patriarki atau yang menurut mereka tidak apa namanya bisa ada di posisi tertinggi dekat raja, penasehat raja, pemimpin agama gitu kan. Makanya Hmm. pertanyaanku tadi baliknya gini, apakah ini patriarki yang
semu karena tetap laki-laki yang si Calabai yang jadi Ya. di Nah, atas. Apakah ada juga benar-benar pure ini gender kelima yang tidak empat lain, tidak, bukan empat yang lainnya itu gitu loh. Jadi jawabannya itu tadi ya. Ada iya, juga kemungkinan calon lain, tapi tidak ada kemungkinan wanita atau pria ya. Selalu yang queer ya. iya. Karena memang eh, kalau laki-laki dan perempuan itu sudah tidak bisa masuk inilah. Biasanya Paling memang ada kotor gitu ya. Paling kotor, nggak mungkin suci sama sekali bukan ya. bukan masalah kotornya, mungkin lebih ke titik keseimbangannya itu. Oh ya, Nah, ya, kalau ya. di naskah itu ya mereka bisa menjembatani antara perempuan dan laki-laki. Nah, kalau laki-laki yang terlalu apa maskulin, perempuan yang terlalu feminis, nah feminim itu mungkin akan beda kesannya. Sementara di beberapa penjelasan tentang bisu itu atau apa yang membuat bisu itu kuat adalah mereka bisa punya kenetralan atau mungkin titik keseimbangan antara dua hal itu. Ama ada yang mau Makanya nambahin? itu kenapa? Enggak, sorry. Ama jangan nunggu dikasih prom ya. Sikat, boleh masuk ya, Ama ya. Enggak, Mas, aku maksud tuh gini. Ini ada subteks kan. Kalau misalnya pemimpin agama tertinggi yang bisa ngomong sama Tuhan, itu nggak ada gendernya. Berarti artinya, oke, pemimpin yang bisa ngomong sama Tuhan berarti suci dong, ya kan? Iya. Makin jauh dari gender yang spesifik, itu semakin suci kan? Artinya semakin dekat semakin nggak suci gitu. Ini subteksnya Kalau apa? Apakah apakah apa namanya gender-gender yang sangat spesifik yang berarti hubungannya tentu dengan seksualitas itu berarti semakin jauh dari kesucian. Berarti secara umum iya, kesucian iya, iya. itu menidakkan seksualitas gitu kan? Iya, boleh. Apakah fair Boleh, nggak? boleh. Bisa Boleh. kayak gitu sih kalau mau dibaca. Sebenarnya juga bisu itu kan simbol ini ya apa? Dia dia bisa menjadi penghubung karena dia berada di dunia tengah, jadi dia bisa menghubungkan ke atas, membaca prediksi-prediksi atau membaca bahasa-bahasa dewa. Jadi memang itu juga mungkin bisa jadi metafora ya antara laki-laki dan perempuan berada dalam titik keseimbangan terbaik itu ya meleburkan diri misalkan. Nah, cuma memang konteks ini ya perlu ditelaah lebih jauh lagi. Mungkin bisa Tapi bisa bukannya ke depan. bukannya apa secara bukan cuma budaya ini, jadi secara atau subteks yang mengatakan bahwa kesucian itu jauh sekali dari seksualitas itu banyak di tempat-tempat lain kan, misalnya Iya, ada iya, iya, iya. abstinence atau apa namanya istilahnya yang tidak kawin itu Iya, iya, iya. selibat, selibasi Iya. itu juga, Ah, itu artinya kalau kamu mau mendekatkan sama Tuhan jangan berhubungan seksual gitu kan. iya, iya, Atau betul, betul. iya, selibasi itu contoh yang paling, atau dan banyak bentuknya, misalnya pendeta-pendeta Katolik atau Dalai Lama, dan Hmm. apa namanya proses menjadi Dalai Lama itu aku ingat ke proses itu menjadi Hmm. Tuang Matoa itu kan prosesnya mirip-mirip juga, walaupun ada mulai mimpi, dapat ilham atau apa namanya ketika Dalai Lama yang sebelumnya meninggal lalu ada proses eh, siapa sih Iya, calon iya. istrinya gitu kan. Iya, iya, iya. Mungkin Iya, Kama mau Tambahin, berkomentar. iya. kalau kalau dari pendekatan Wawan memang tidak terlalu jelas ya soal yang diomongkan tentang keterhubungan seksualitas itu dengan Tuhan. Tapi kalau dengan orang suci dan Tuhan begitu. Tapi kalau di buku lain, di buku fiksi lain begitu, itu itu dijelaskan uh, bagaimana sebelum menjadi seorang bisu, seorang calabai ini akan ikut di rumah apa namanya rumah pusaka itu Boleh. dan agak lama dan setelah itu uh, ada ritual yang dilakukan sebelum dia menjadi bisu betul-betul menjadi bisu dengan si puang puang matua itu atau orang yang dianggap paling tua di rumah pusaka. Ritual itu dalam setiap bayangan saya di bacaan-bacaan yang saya baca ritualnya ya melibatkan hubungan seksual antara keduanya. Saya tidak tahu apakah itu pemahaman saya salah, tapi yang dijelaskan atau yang dituliskan dalam buku fiksi ini seperti itu begitu. Maksudnya Jadi ada gimana, Mas? ritual. Maksudnya hubungan seksualitas Jadi yang seperti apa? iya hubung
Ya, yang seperti kita membayangkan dua orang laki-laki, si Puang Matoa dan orang yang akan menjadi bisu begitu. Ada hubungan yang terjadi sebelum akhirnya dia dinyatakan sebagai bisu. Kayaknya, Saya tidak tahu apakah sorry, ini ada di buku lain, tapi mungkin Wawan juga pernah membacakan yang seperti ini. kalau yang aku tangkap di bukunya disebutkan selayang ada asisten atau pembantu yang bertugas Ya, memenuhi kebutuhan dan kebutuhan biologis termasuk dalam kebutuhan itu untuk seorang puang matoa kan. Jadi itu semacam intinya ya kalau misalnya dia sebagai calabai dapat stigma, ini cara yang brilian banget karena ketika dia menjadi puang matoa, dia boleh melampiaskan hasratnya dengan cara yang diterima gitu loh. Karena dia ya, mendapatkan hak atau privilege itu sebagai status agama. Tapi berarti kan menidakkan apa namanya hipotesisku tadi yang bilang oh berarti semakin mendekati Tuhan semakin nggak butuh seksualitas atau semakin dinegasi itu. Gimana Wan? Gimana Wan? iya. Jadi memang apa eh, di situ saya sempat nulis tentang pendamping bisu itu ya. Hmm. Apa lagi istilahnya tuh? Saya lupa. Jadi intinya dia punya asisten di mana dia bisa membiayai misalkan laki-laki dan kemudian eh, dia bisa apa? Dia bisa menemani dan membantu lah kalau keperluan-keperluan tertentu. Nah, tapi di bagian itu sebenarnya saya memasukkan adegan itu karena eh, saya pernah mendapat informasi seperti itu. Jadi meskipun tidak sepenuhnya saya yakin atau me- me- melihat bahwa ada bukti jelasnya, tapi saya pikir saya meminjam itu sebagai kerangka cerita untuk menjelaskan bahwa menghadapi kondisi-kondisi tertentu itu mungkin akan melepaskan hal-hal yang dianggap suci atau mungkin dia akan melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu dan itu bisa melanggar ritualnya. Jadi semacam usaha saya untuk tidak memperlihatkan dia betul-betul suci. Jadi saya mencoba menggambarkan dia juga tetap manusia. Nah, itu yang sebenarnya kenapa tetap saya memasukkan adegan itu tanpa membuatnya terkesan bahwa dia betul-betul lepas dari urusan itu. Karena di beberapa tempat memang eh, ada sih desas-desus seperti itu ya. Jadi bisa terjadi dan saya pikir itu saya bisa pinjam untuk menjelaskan bagaimana sisi sisi seksualitas itu sendiri di kondisi mereka. Jadi menurut Wawan itu oknum ya Wan? Buk. Nggak, maksudku Oh ya, istilahnya itu toboto, toboto kalau tidak salah. Toboto ya. oke oke. Maksudku gini, apakah itu sebuah penyimpangan dari sebuah pakemnya ataukah Toboto itu sebuah privilege bahwa setiap puang matoa punya Toboto. Tetapi mungkin Toboto itu tidak harus melayani secara seksual, tetapi si oknum tadi memakainya secara seksual. Apakah seperti itu? Nah, bisa bisa seperti itu sebenarnya karena mereka itu sebenarnya lebih ke murid. Biasanya juga yang jadi toboto itu adalah biasanya ada yang betul-betul laki-laki, ada juga yang memang orang yang akan jadi bisu. Hmm. Jadi itu biasanya di kader atau mungkin di di apa diproyeksikan akan melanjutkan kerja-kerja bisu, makanya dia magang. Dia istilahnya dia ikut lah. Tapi ada juga yang memang Toboto itu lebih kepada bisunya ini mungkin dulu punya power lebih, dia mengajak orang yang mungkin butuh bantuan dan ya mungkin ada relasi kuasa lah ya waktu itu dan akhirnya terjadi kondisi-kondisi yang tidak diinginkan, makanya saya tulis di bagian itu. Iya, tapi itu di beberapa fiksi tentang bisu ada gitu. Hmm. Dan tidak tahu itu apakah memang oknum ataukah seperti itu. Tapi kalau menurut Wawan oknum ya saya ikut saja karena saya bukan dari Sulawesi Selatan. Saya hanya membaca bahwa di beberapa fiksi secara tersirat ada hubungan seksualitas antara si asisten atau orang yang mau jadi bisu itu dengan Puang Matoa. Iya, memang ada beberapa versi sih, cuma mungkin ini juga apa based on apa yang pernah saya wawancarai dengan beberapa bisu. Jadi mereka sendiri memandang kerja-kerja bisu itu memang ya seperti yang Bang
Irwan tadi sampaikan kalau misalkan harus suci, dia meninggalkan urusan seksualitas. Jadi Toboto itu hadir lebih kepada membantu kerja-kerja mereka, tapi untuk urusan seksual biasanya mereka berusaha untuk mengesampingkan. Tapi ya tidak bisa dipungkiri juga mereka tetap manusia yang ketika lepas kendali mungkin dia mungkin akan punya hasrat dan memanfaatkan mungkin apa peluang-peluang yang ada di depan mata. Jadi ya seperti itu. Cuma di buku saya memang saya tidak terlalu menghadirkan gambaran kesan seksualitas seperti itu karena ada sisi yang tersendiri yang ingin saya sampaikan. Kayak gitu sih, Bang. Iya, kalau ngomong secara umum bahwa apa yang seharusnya dan apa yang terpraktekkan kan sering terjadi kesenjangan. Ya, itu Iya. dicontohnya di agama-agama besar ataupun di sekte-sekte atau bukan yang paling kecil ke madrasah-madrasah yang atau pesantren-pesantren itu kan terjadi juga hubungan Iya. yang Iya. tidak diinginkan itu. Cuman mungkin bedanya di sini kalau misalnya skandal-skandal yang lain itu sesuatu yang bersifat menyimpang atau bersifat pelanggaran, tetapi kalau di sini bisa jadi kan ad- ada insinuasi ini sebuah sebuah sesuatu yang legal karena kamu Hmm. sebagai tuang matoa kamu berhak punya toboto dan toboto itu berhak melakukan apapun yang kamu mau gitu loh. Iya, iya, iya. Hmm. Tapi Wan, tadi Wawan bilang kamu nggak memilih untuk menampilkan itu. Menurut aku itu miss opportunity banget loh, Wan. Karena menurut aku cerita ini bisa jadi 300-400 halaman. Jadi kemungkinan untuk dikasih daging banyak itu banyak banget, Wan. Dan aku merasa Iya, iya. itu seperti miss opportunity gitu loh. Oke. Iya. Mungkin di waktu itu saya juga apa ada teman yang S2-nya dia memang meneliti tentang Toboto dan waktu itu sebenarnya saya mau sempat baca juga biar lebih dapat gambaran apakah memang itu sesuatu yang legal atau sering terjadi atau itu sebuah penyimpangan. Nah, itu saya belum sempat baca pada waktu itu. Jadi saya Hmm. cuma menulis hal yang betul-betul yang saya sempat tangkap dan bisa saya coba gambarkan. Nah, untuk penjelasan itu ya mungkin nanti saya coba kalau di lain waktu. Mungkin 1000 tahun. keamanan tadi. Kan udah jadi Tadi 1000 tahun ya bisunya. 100 tahun dan Mungkin belum surut. mungkin Wawan pernah melihat yang seperti itu di fiksi lain mungkin. Jadi Wawan menghindari itu atau memang karena cerita ini tidak medium awalnya bukan tentang bisu iya, tapi menariknya ini Wawan masuk dari medium mimpi dan bisu itu adalah bagian dari cerita itu dan tidak menjadi sebuah ide utama dalam cerita. Itu menurutku sih karena mungkin juga Wawan pernah membacanya dalam fiksi kawan kita jadi ya tidak dimasukkan lagi gitu. Kalau Ama bilang ini, Ama berspekulasi ini bukan ide utamanya Wawan. Eh, Menurut Ama ide utamanya Wawan di buku ini apa? Ide utamanya Wawan sih menurutku lebih kepada pengalaman hidup ya, pencarian sesuatu yang belum selesai begitu, pengalaman hidup dan sesuatu yang belum selesai, ada pengulangan di situ dan Wawan membawa bisu sebagai salah satu bentuk dari pengulangan-pengulangan itu. Misalnya ya, kekerasan dalam rumah tangga yang secara verbal yang kita baca itu terjadi ada pada pengulangan terus kemudian kenangan masa kecil dan lainnya. Jadi ini satu keutuhan tapi bisu ada di dalam situ satu keutuhan oleh si aku atau Mardan tadi tapi bisu menjadi satu bagian dalam cerita itu. Kalau yang aku tangkap, ini adalah sebuah kristalisasi keresahan. Jadi tokoh utamanya kan resah banget dengan segala sesuatu yang dia merasa tidak seharusnya, tetapi itu yang dia rasakan. Jadi terus apa namanya eh, dilema itu membayangi terus dalam bentuk mimpi dan sebagainya. Mimpi nanti menurut aku bisa kita kulik lebih dalam di tempat tertentu. Tapi mari mulai dengan keresahan. Pernah nonton film The Danish Girl nggak? saya belum bang. Danish Girl tuh yang main sih siapa sih namanya itu bagus banget. Jadi ceritanya
aku lupa ingat, tetapi kayaknya itu wanita atau transpuan pertama yang melakukan operasi seks atau operasi pindah gender gitu kan. Dan itu terjadi di Denmark di masa apa namanya teknologi kedokteran mungkin belum secanggih sekarang. Terus film itu bagusnya di mana? Karena dia dia tuh suami istri, eh, Oh, kayaknya aku pernah nonton deh. ya Eddie Redmayne yang main Iya, iya, udah, Ya, udah. ya, Fantastic Beasts dan Iya, film-film. iya, iya, ya. nonton. Nah, menurut aku Wan, itu salah satu miss opportunity lainnya yang bisa sebenarnya dikasih daging ke buku ini. Yang pertama apa? Keresahannya itu. Jadi dia Hmm, kawin, terus tiba-tiba dia sering. Jadi yang dia lihatin itu hmm, yang dilihatkan buat penonton adalah perubahan penampilannya. Terus cara dia hmm, melihat cermin, yang seperti itu gitu kan. Jadi kita nggak dikasih tahu bahwa dia sedang resah, tetapi kita ngelihat itu keresahan. nah, Ya, ya. keresahannya dan spesifik. Jadi yang aku sepanjang membaca itu bilang, kenapa aku nggak merasa resah ya? Karena aku nggak Hmm. melihat keresahan itu. Terus aku langsung, Oke. aku tarik lagi. Kenapa aku nggak melihat keresahan itu? Karena aku dijejali bilang, dia resah, dia sedih, dia ini. Tetapi aku nggak melihat dia sedih. Hmm, Terus kenapa, bagaimana caranya supaya bisa melihat dia sedih? Ya, kalau di contohnya Dennis Hill tadi, dia bisa melihat bahwa saya nih di cermin seperti laki-laki, tapi ini bukan sebuah keinginan saya. Saya ingin dia eksperimen sama lipstick istrinya. hmm, Loh, kalau pakai lipstick kok saya merasa lebih enak gitu kan? Tanpa hmm. bilang bahwa itu kecenderungan dia lewat mimpi atau apa-apa, kita langsung tahu. Oh, ini ada sebuah kejanggalan yang dan itu diceritakan sedikit-sedikit mulai dari lipstick, dia pakai baju istrinya dan sebagainya gitu kan. Nah, itu yang menurut aku dan ketika kita mengambil strategi itu, mendeskripsikan penampilan jadi penting, Wan. Aku pengen tahu Iya, iya. itu seperti apa sebenarnya. Hmm, Satu-satunya deskripsi yang sering muncul adalah dia pakai anting-anting. That's it. hmm. Tapi kan orang heavy metal, apa namanya, rambut gondrong, gitaris itu bisa pakai anting-anting juga gitu kan. Iya, iya, iya. Mereka nggak kelihatan resah, mereka kelihatan Iya, agresif. iya, iya. Betul, Gimana? Ada betul. tanggapan nggak? Iya, memang kalau dalam hal detail-detail seperti itu, sepertinya memang ada beberapa kekosongan ya. Jadi saya tidak menampilkan hal-hal yang sedetail dan skill itu. Ya saya baru ingat. Saya saya juga sempat nonton itu dan ya cukup saya bisa tangkap lah gimana perubahan emosi dari tokoh itu kemudian memilih bereksperimen dan akhirnya menentukan pilihannya. Nah, cuma memang di novel ini saya tidak melakukan hal-hal yang seperti itu karena alasannya lebih kepada saya bermain-main sebenarnya di wilayah bolak-balik waktunya itu. Jadi mungkin karena keasikan itu saya akhirnya tidak terlalu fokus pada hal-hal detail. Saya lebih melihat bagaimana siapa yang akan terhubung dengan siapa dan bagaimana mengakhiri dan kemudian melihat lintasan siapa dan ke siapa ini saya bisa masukkan lagi. Jadi eh, ini kan novel saya tulis di 2016, terus ikut lomba di 2017. Waktu itu yang juara panduan panduan matematika itu Triska Dekaman. Saya novel pilihan. Eh, nah, di dalam proses 2017 sampai 2025 itu sebenarnya saya melakukan beberapa kali revisi. Ada beberapa tokoh yang saya hapus, ada beberapa yang saya tulis ulang, ada beberapa yang ini karena naskah ini juga berpindah di berpindah beberapa editor sebenarnya. Meskipun di akhir saya baru bisa ini, tapi saya juga melihat bahwa ya mungkin seperti Bang Irwan katakan ada miss opportunity karena memang mungkin juga itu dipengaruhi oleh proses kerja saya yang kadang terpotong, kadang tiba-tiba mendengar saran editor lain, jadi kayak ada bagian-bagian puzzle yang sepertinya saya tidak kembangkan, ada yang saya terlalu kembangkan, ada yang kurang, akhirnya ada pecahan-pecahan di beberapa bagian. Tapi waktu di akhir-akhir menerbitkan itu saya pikir kayaknya udah waktunya dulu nanti terlalu lama dan saya mau move on ke project selanjutnya karena saya juga agak terganggu dengan apa kalau saya tidak bisa berjalan ke project lain kalau masih ada ini jadi saya memutuskan ya udah biar lebih lebih fresh dengan project baru saya coba lepas aja dulu ini dan waktu itu ada kesempatan akhirnya terbitlah
meskipun dengan beberapa hal yang tadi Abang bilang. Kalau kita bilang kristalisasi ya, aku ini eh, semoga tidak ditanggapi sebagai kritik ya Wawan ya. Ini maksud bukan kritik Hmm. yang menjatuhkan. Iya, iya, iya. Ini aku Enggak apa-apa, melihat, aman, aman. eh, aku, Kalau aku lihat kan Wawan pernah cerita, Wawan itu nulis puisi dulu. betul. Aku merasa jejak-jejak sedang menulis puisinya tuh kental banget. Artinya Wawan lebih konsentrasi kepada intinya gitu ya. Jadi semua Hmm. difilterisasi, nggak mempedulikan adegan itu seperti apa, Iya, betul, plot itu betul. seperti apa, pembentukan karakter itu seperti apa, Mardan sama Ardin sama Anton atau siapa itu nggak ada Hmm. bedanya gitu kan. Hanya bahkan ada kayak eh, kita nggak tahu kalau siapa nama kakaknya Latinulu. Hmm. Kita nggak tahu kalau dia botak setelah kebotakan itu penting gitu loh, Oke, oke. Iya, iya, iya. ya kan? Iya, Sementara iya. kebiasaan novelis pasti akan melihat, oh, karena detail-detail itu bisa jadi nggak sepenuhnya berguna untuk plot, tetapi dia memberikan pembeda buat yang baca. Ini siapa yang, kenapa dia ngomong? Kalau dia ngomong botak, kalau dia dari kita tahu dari di awal dia botak, terus dia keramas kan nggak masuk akal. Itu contoh gobloknya ya. Iya, iya, iya. Nah itu satu. Terus apa namanya? Karena ngomongnya sebagai puisi, jadi ini kan sebuah keresahan. Aku baliknya ke premisku yang ini keresahan. Keresahannya tuh dikristalisasi tanpa sebuah spesifisitas sampai ke titik di mana ini bisa dijadikan keresahan apapun. Bukan soal Iya, jadi bisu atau puang matua saja. Dia bisa, misalnya orang tuanya pengen dia jadi dokter, dia pengen jadi arsitek, itu bisa sama, apa namanya, template-nya. Keresahannya bentuknya seperti itu. Oh, saya mimpi ngelihat arsitek ini, tapi bapak saya pengen jadi dokter gitu ya. iya, iya. Yes, kayak gitu. Iya, iya, mengerti, mengerti, mengerti. Iya, di satu sisi memang ya seperti yang Abang bilang, mungkin memang karena saya tidak terlalu banyak, ya saya juga harus akui ya bahwa saya memang lebih banyak menulis puisi pada waktu itu dan menulis novel itu bagian dari usaha belajar mengembangkan keterampilan menulis lah. Dan ya kata kunci kristalisasi keresahan itu mungkin ada benarnya dan eh, di beberapa bagian memang kalau kita mau jadikan 300 halaman bisa sih. Tapi memang pada saat itu apa ya? Saya membayangkan itu akan lebih tipis. Mungkin saya coba cut-cut dulu dan akhirnya eh saya pikir nanti pada saat proses belajar menulis novel berikutnya saya bisa lebih inilah. Karena memang saya sendiri merasakan itu apa perpindahan puisi ke novel itu cukup cukup melelahkan lah bagi saya yang lebih banyak nulis puisi karena mungkin seperti yang Abang bilang kalau saya tidak menyadari beberapa beberapa detail-detail lebih banyak ke poin-poin utama dan menggambarkannya itu sepuitis atau sesingkat mungkin. Nah, itu mungkin adalah bias-bias penyair yang agak keliru ketika saya terapkan pada saat menulis novel. Nah, ya itu harus saya akui juga. Jadi terima kasih atas kritik dan tanggapan itu, Bang. Tapi di sisi Tapi lain, sorry, sorry, sorry. menurutku kekuatan Wawan juga ada pada poetik prosa itu. Jadi apa kalimat-kalimat Wawan juga ada pada kalimat-kalimat ini dan isinya punya kekuatan karena Wawan dari penyair. Jadi secara prosa tulisannya enak dibaca dan dan saya mendapatkan deskripsi itu walaupun tidak detail begitu. Karena kalau di puisi Wawan museum kehilangan ya Wan. Ya, Jadi saya mendapatkan detail-detail dan gambaran yang cukup kuat begitu. Jadi ketika membaca ini saya atau mungkin karena saya sudah tahu lebih dulu bisu dan sudah tahu latar belakang Wawan sebagai psikolog dan kemudian lainnya, maka saya merasa lebih relate dengan buku ini dan saya juga menulis puisi jadi prosa poetik prosa namanya ya mungkin waktu itu saya bertanya pada orang novel yang dengan cara tulis seperti ini tuh dikuatkan oleh
kata-kata yang diambil dari bias-bias penyair yang menurut Wawan itu. Dan itu menurutku malah lebih kuat kalau dari aku yang baca. Hmm. Iya, iya, aku bisa melihat itu juga karena jadi aku berasa setiap buku tuh bisa diapresiasi kalau kamu menyesuaikan cara pandangmu gitu kan. Tetapi itu menjadi Ya. agak berbeda ketika ekspektasi tidak sesuai dengan apa yang ada di depan mata gitu kan. Mm. Aku mau bilang tadi di sisi lain ini kuat banget temanya Wan. Ini untuk orang yang bukan dari Sulawesi Selatan ini sangat menarik untuk aku pengen tahu kehidupan bisu itu seperti apa. Aku pengen tahu apakah misalnya nih Mardan nih seseorang Mm. yang tiba-tiba ya kayak si The Dennis Gale tadi kan dia kan nggak Ya. menjadi Puang Matawa apa yang membedakan eh, keresahan gender identity orang yang tidak ingin jadi religius dengan orang yang maksudnya dengan Puang Matawa itu sebuah detail yang sangat menarik untuk diolah jadi menurut aku dan karena tadi salah salah teknik membacanya, aku merasa 160 halaman ini lambat banget aku bacanya. Aku merasa Ya, ya. misalnya ini 300 halaman dengan detail-detail yang kaya itu bisa jadi lebih Mm. cepat bacanya. Karena Oke. karena itu satu tadi. Yang kedua yang bikin lambat kita masuk langsung aja ke detail ya, ke pengalaman Iya, membaca. ya. Boleh, boleh, boleh. Ada dua bagian yang menurut aku beda banget yang cerita tentang mimpi si perempuan-perempuan beberapa kali itu. Itu satu. Tapi aku ngomong yang ke si saudaranya Mardiana ini. Saudaranya Mm. Mardiana yang menuturkan dengan tokoh aku. Tetapi aku kadang-kadang nangkapnya agak bocor nih. Dia tiba-tiba jadi penutur ketiga yang tahu segalanya. Dia tahu Mm. apa pikirannya si siapa nama bapaknya? Mu- ya nama bapaknya, si bapaknya. Dia tahu perasaan bapaknya, bapaknya dapat firasat. Kalau dia di dalam mimpi, dia bisa lihat pikirannya Mardan itu masih masuk akal di aku. Tetapi kenapa dia Mm. bisa tahu perasaannya Mardiana? Kenapa dia bisa tahu? Jadi penutur orang ketiga yang tahu segala gitu, Wan. Jadi Mm. aku jadi lambat membacanya karena setiap kalimat aku langsung menduga ini siapa nih yang ngomong. Apakah dia ngomong Oh. sebagai penutur ketiga tahu segala atau dia sebagai si kakaknya Mariana? Kenapa dia tahu itu? Jadi aku apa namanya? Aku merasa I get it. This is a puzzle. Sebagai pembaca kita harus membentuk puzzle ini. Tapi semakin meta informasi tadi menambah puzzle semakin sulit ini ditaruh di mana nih? Apa namanya? Oh. Kepingan-kepingan itu gitu. Iya, iya, iya. Ada tanggapan nggak, Ama? Gimana kalau Kak Alma membaca? Kalau kalau Mas Irwan ngerasa ini dia lambat, kalau aku merasa dia tergesa-gesa. Jadi Wawan menyelesaikannya dengan tergesa-gesa walaupun dalam kurun waktu yang cukup cukup Mm. apa? Cukup panjang pengerjaannya karena berpindah-pindah editor. Dia tergesa-gesa karena di dua bagian terakhir itu Wawan harus teka-teki itu harus dibuka dan Wawan harus menyelesaikannya di dua bagian terakhir. Tapi pembalikan Wawan dari bab pertama yang dibuat sebagai sebuah perjalanan pulang dan kemudian yang terakhir sebagai akhir dari awal cerita itu sangat bagus menurutku. Tapi di lain itu Wawan sangat tergesa-gesa. Tergesa-gesanya mungkin karena ya detail tadi yang belum itu dan orang aku ini yang kadang-kadang menurut Mas Irwan itu saya juga berpikir kenapa dia jadi tahu semuanya begitu Mm. dan itu bagian yang menurutku uh, di bagian itu mungkin Wawan tergesa-gesa untuk menyelesaikan buku ini sehingga ada semacam lubang gitu. Menurutku itu lubang kalau ketika satu penutur dia bisa mengetahui isi bapaknya dan mengetahui isi hati yang lain gitu. Sementara Wawan hanya memakai kata aku gitu. Hmm. Itu dariku. Aku itu Kalau poin kita sebenarnya tidak bertentangan loh. Poin kita tuh Wawannya tergesa-gesa dan akunya perfeksionis. Aku pengen tahu segalanya apa yang Wawan maksud kan. Jadi aku membaca itu kelambatan aku membaca adalah efek dari ketergesaan atau ketiadaan detail itu gitu loh.
Iya, iya, iya. Seandainya Ya, yang Iya, iya, iya. seandainya ungkapan aku itu hurufnya beda dengan penutur asli, jadi ada juga si kakaknya Mardiana itu ngomong sendiri sebagai aku, tapi penulis penulis orang ketiganya atau penulis serba tahunya juga ada, dipisahkan aja hmm, sebenarnya berkelit-kelit juga nggak apa-apa Wan, kayak My Name is Red-nya si hmm, Ivan Pamuk. hmm, Aku hmm. melihat Wawan itu Hmm. ambitious, aku melihat itu ambisi besar loh. Maksudnya Ya, mungkin terlalu, ya, ya. ini eksperimental. Kalau orang yang pakai ceritanya lempeng-lempeng aja, jadi plotnya kenceng, apa namanya, adegan kenceng, itu bakal kelihatan atau mungkin Wawan bilang terlalu gampang ya kali Wawan ya. Ini ambisius, dia berusaha masuk. Saya mau menggambarkan suara mimpi nih, gitu kan. Nah, cuman Ya, mungkin strateginya perlu dilatih atau di nantilah. iya, Wah, itu gini kan. iya, Kita pernah ya, ngomong, saya paham, saya paham. kita kan pernah Memang, ngomong di buku eh, Dak Sulsa itu. Buku ini aku baca waktu 10 tahun yang lalu, terus aku baca lagi tuh rasanya beda. Nanti orang baca aja deh. Kalau udah nulis beberapa novel yang lain bisa bisa iya, iya. lagi gitu. Ya, saya juga merasakan itu sih. Maksudnya eh, betul yang dibilang Kama juga itu ada ketergesa-gesaan ditambah mungkin ya saya juga apa waktu itu kan lagi dipengaruhi dengan bacaan juga yang mungkin saya terlalu berambisi juga untuk menciptakan. Saya juga baca My Name is Red waktu proses menggarap ini ditambah saya juga terpengaruh dengan Borges. Terus saya coba membuat beberapa labirin sebenarnya awalnya. Saya buat jalur-jalur gitu gimana biar ketemu. Tapi memang mengerjakan itu ternyata harus lebih sabar, lebih telaten gitu. Nah waktu itu kayaknya karena ini sebenarnya naskah yang diikutkan di lomba ya. Jadi itu ada deadline-nya dan saya akhirnya mengerjakan itu secara lebih cepat lah. Mungkin itu udah boleh dibilang tergesa-gesa atau kurang ini. Nah, sebenarnya ada banyak setelah lombanya sebenarnya ada banyak waktu. Cuma memang pada saat proses pengerjaannya itu saya tidak bisa lepas dari naskah awal yang sudah saya kirim itu. Jadinya saya saya lebih banyak mengutak-atik yang bagian-bagian tertentu saja dan kalau misalkan ada miss-nya ya itu tentu saja saya juga merasakan itu ada beberapa kekosongan. Namun yang saya pelajari juga di sesi ini, misalnya Kama tadi merasa relate di beberapa titik dan Bang Irwan merasa agak jauh. Nah itu mungkin karena saya juga tidak terlalu mempertimbangkan pembaca di luar Sulawesi. Jadi memang kayaknya naskah ini terlalu fokus di sudut pandang saya sebagai orang yang memang paham dengan apa itu bisu, apa itu lingkungan di Sulawesi, tanpa memikirkan lebih jauh bagaimana kira-kira kalau ini dibaca oleh orang-orang yang tidak tahu bisu sama sekali. Nah, itu memang hal yang luput, tapi itu itu juga mungkin jadi kelemahan saya waktu menulis novel karena tidak merancang ini sejauh itulah. Jadi lebih ke main-main aja dulu gitu, akhirnya jadi dan akhirnya terbit. Nanti Tapi, ke tapi depannya kamu mungkin saya akan coba lebih baik lagi. Tapi kamu perlu berbangga, Wan. Aku sangat mengapresiasi ambisimu. Ini itu kan bentuk eksperimental ya. Jadi itu apapun hasilnya ini sebuah pelajaran gitu loh. Dan aku bilang Iya, iya. aku membayangkan seumurmu aku tidak akan berani seambisius itu misalnya. Kalau misalnya nulis ya. Tetapi itu udah bagus tuh. Kamu udah punya bacaan ini mau dipakai cobalah gitu. Kita berkelahi dulu mau babak belur terserah lah ya. Iya. Tapi Eh, itu satu. Terus menurut aku ini pelajaran yang sangat berharga. Jadi misalnya sebelum misalnya kita bertinju dengan teknik yang fancy-fancy itu kalau main kungfu atau jurus dasarnya tuh dikuatin dulu. Kalau mukulnya udah bener, Hmm. mau mukul ambil meloncat juga nggak apa-apa gitu loh. Iya, iya, Kalau iya. langsung mukul ambil meloncat sebelum kuda-kuda kuat bisa efeknya beda. Terus Nah, yang Wawan bilang tadi nih, aku melihat banget nih, aku jadi refleksi ke diriku sendiri. Aku membayangkan kalau seandainya aku harus mendeskripsikan pengalaman seorang anak muda yang menjadi calabai, aku tidak punya kata-katanya sama sekali. Sebagai laki-laki hetero yang diksi-diksinya heteronormatif, aku akan kesulitan menggambarkan pengalaman keresahan anak muda yang tiba-tiba merasa kok saya nggak tertarik sama perempuan, saya kok tertarik sama laki-laki gitu loh. Ketika semua hmm, teman-teman saya harus melakukan itu. Dan aku melihat itu di situ. hmm. Ada dua aku nggak mau bilang missing opportunity lagi, dua opportunity sebenarnya. Hubungannya Iya, dengan ayahnya itu siapa namanya Marzuki ya. iya, iya.
Kenapa namanya Mar semua sih, Wan? Emangnya? Oh, dulu ada alasannya sebenarnya, saya lupa. Kayak ada. Cuma saya lupa kenapa. Dulu pemilihan namanya saya udah buat tersendiri. Ya, anyway, poinku adalah karena aku tadi bilang di awal, aku mengikuti suara-suara atau polemik-polemik transgender dan sebagainya, dan aku jadi melihat konten-konten seorang transgender yang mengalami itu. Dan Hmm. aku jadi melihat, oh ternyata bahasanya jauh lebih bernuansa, sekedar dibilang, oh dia merasa terhina, oh mereka dipanggil banci, oh begitu. Ada, kalau kita masuk ke detail-detail, kita bisa lihat ujaran-ujaran mereka, kita bisa menyimpulkan, oh mereka diperlakukan seperti itu karena mereka seperti itu, gitu kan? Hmm. Tetapi alih-alih melakukan itu, kita langsung dikasih tahu kesimpulannya. Ini loh, dia karena dia tampak seperti perempuan, maka dia diperlakukan seperti itu. Karena dia tampak seperti perempuan, dia makan seperti itu. Kenapa nggak kita dilihatin, oh dia kelihatan seperti perempuan. Terus teman-temannya bereaksi seperti ini. Terus kita sebagai pembaca menyimpulkan, oh karena itu terjadi ini. Jadi kalau kayak apa namanya, showing daripada telling. Hmm. Jadi tentang aspek apa namanya, pembulian dia karena dia berbeda secara gender itu bisa dikasih warna. Terus Ya, yang ya, kedua ya. sama hubungan sama bapaknya. Dan Hmm. misalnya Elon Musk kan salah satu anaknya ada yang transgender, dan Elon Musk reaksinya adalah dia nggak mengakui anak itu ada atau kasar gitu loh. Tetapi juga Hmm. eh, di apa namanya, di kasus ini ketika kita udah melihat suara yang nyata, mereka tuh kadang-kadang punya support group. Mungkin bapaknya berlaku seperti itu karena ini, tetapi dia punya teman dekat yang mensupport dia, gitu kan, alliance atau apa Hmm. gitu kan. Jadi pengalamannya tuh nggak hitam putih, dia selalu miserable dalam Ya. segala aspek hidupnya, gitu kan. Nah itu bisa Hmm. dikasih daging lagi. Iya, ya. Menarik. Eh, menanggapi yang Wawan bilang tidak memperhatikan pembaca di luar Sulawesi ya. Ya bukankah memang Wawan menulis apa yang dekat dengan Wawan gitu. Jadi Hmm. ketika kemudian Mas Irwan mencari apa itu bisu dan melihat penampilan bisu di YouTube, artinya buku ini berhasil membawa rasa penasaran Mas Irwan terhadap bisu dan keterbacaan bisu di orang lain begitu. Jadi tidak perlu menyesuaikan Ya. menyesuaikan keterbacaan dengan pembaca di luar Sulawesi misalnya. Belum tentu juga kawan-kawan kita di Sulawesi selain Sulawesi Selatan tahu soal bisu gitu. Jadi Wawan menulis yang dekat, yang Wawan kuasai, yang Wawan alami begitu dan uh, itu menjadi keterbacaan sampai ke Mas Irwan dan Mas Irwan akhirnya mencari tahu apa itu bisu dan menurutku itu pesan yang sangat kuat malah dalam buku ini ketimbang Wawan menyesuaikan diri untuk apa ya untuk dalam tanda kutip tadi kawan bilang memikirkan orang lain begitu. Iya, ya. Uh, bukankah ini dia jadi medium untuk pengetahuan baru bagi orang-orang yang membacanya? Setuju, setuju. Misalnya Iya, ya. Viking Marvel yang Thor, ya kan? Ya, Kita bisa nikmati aja Thor, tapi kalau kita mau riset itu dewa-dewa di Skandinavia, legenda Skandinavia, dan itu pilihan. Dan kita ketika nonton Thor, kita kadang-kadang cuma tahu itu tokoh kartun kayak gitu aja, ya udah tanpa tahu legenda Viking kan. Tetapi Iya, bedanya, ya. kita tahu Thor itu seperti apa Iya, ya. yang di Disney, uh, gitu loh. Ya, memang kalau masalah detail-detail apa penggambaran ya, saya juga apa menuliskan novel ini juga memang lebih banyak narasi perasaan gitu, lebih ke keresahan ungkapan gitu. Nah, ketika menjelaskan deskripsi itu memang saya kurang belum ini ya, mungkin karena saya tidak terlalu berlatih itu mungkin atau memang belum bisa menjelaskan secara detail-detail seperti itu. Jadi ya masukannya juga mungkin nanti coba saya lihat lagi. Tapi di satu sisi dulu memang karena saya bilang di MWF kemarin itu kalau ini sebenarnya bukan saya sebenarnya tidak berusaha untuk menjelaskan bisunya, cuma saya meminjam bisu waktu itu karena eh,
di lomba yang saya ikuti itu ada persyaratan budaya, jadi harus angkat isu budaya. Nah, saya akhirnya meminjam konsep bisu itu untuk menjelaskan kebimbangan individu terhadap apa yang dia miliki dan apa yang dia rasakan. Nah, meskipun memang poinnya bahwa ketika saya menjelaskan bisu itu tidak terjelaskan bagaimana pernak-perniknya, bagaimana bentuknya, bagaimana penampakannya. Karena memang di satu sisi juga saya berfokus pada gejolak psikis dari si tokoh tokoh aku ini, tokoh utama yang saya coba sampaikan. Nah, itu mungkin di sisi lain eh, saya bilang ini bukan, saya tidak berniat untuk menjadikan ini sebagai novel sejarah atau novel budaya, meskipun di titik tertentu ya pembaca bisa saja merespon bahwa ini ada budayanya, ini ada unsur eh, yang lokalitas atau apa, tapi ya saya bilang ini memang agak ini sih apa lebih ke kemampuan menulis saya digabung dengan background sebagai psikologi, orang psikologi, kemudian menulis hal-hal yang dekat dengan budaya. Nah, kenapa saya bilang saya saya sebenarnya tidak dekat-dekat amat sama bisu, tapi saya punya pengalaman meneliti bisu sejak SMA karena dulu ada kelompok karya ilmiah remaja gitu, terus saya ambil topik bisu dan mempelajari membacanya, dan ketika saya diminta menulis budaya, saya pikir itu cukup dekat lah dan saya punya pengetahuan untuk itu, meskipun di Sulawesi Selatan juga banyak budaya, cuma waktu itu yang terpikirkan dan mungkin bisa saya elaborasi dengan konsep psikologis yang ingin saya sampaikan ya bisu itu. Sama ada aspek lain yang mau didiskusikan tentang buku ini atau apapun. Eh, Sejauh ini baru yang tadi itu ya, yang tentang keresahan ternyata saya pernah mencatatnya bahwa eh, kisah ini ya tentang satu hal yang belum selesai begitu. Selain bahwa itu adalah pengulangan ingatan dan lain-lain, tapi ada yang belum terselesaikan dari kisah si ini sehingga Wawan perlu menuliskannya melalui medium yang dia gunakan itu mimpi karena ada yang belum terselesaikan. Dan ternyata saya menulisnya bahwa ini adalah keresahan yang belum selesai. Dan mungkin karena background Wawan seorang psikolog, akhirnya dia memilih mimpi ini bahwa seperti Sigmund Freud bilang bahwa mimpi itu lebih dari sekedar keinginan yang belum terwujud dalam kehidupan nyata. Wawan mentransformasinya ke dalam buku ini. Sambil menunggu kalau ada tema lain ya, Ama, aku bisa memuaskan ke penasarananku kali ya. Karena tadi kan Owan bilang pernah meneliti bisu. Kalau berusaha lah mengambil perspektif orang-orang progresif yang anti atau yang berusaha menentang patriarki, dominasi patriarki terhadap identitas gender itu kan. Menurut Hmm. kalau sekarang itu apakah bagaimana kondisi identitas gender di masyarakat yang pernah punya bisu sebagai institusi gitu kan? Apakah masih ada Hmm. bekasnya? Apakah mereka terstigma dan sebagainya? Bisa digambarin dikit nggak? Ya, kalau di lingkungan Kabupaten Sopeng sendiri ya di tempat saya itu ya karena kita sudah punya narasi bahwa bisu itu ada dan punya peran penting, itu tidak menjadi stigma negatif. Hanya saja memang pernah ada di Sopeng itu tahun 2016, 2015 itu ada pesta waria. Jadi pesta waria itu ikutlah Calabai, Bisu, ikut memeriahkan gitu. Mereka ingin mengadakan parade lah. Tapi ada beberapa orang, sekelompok agama lah yang agak menentang dan akhirnya itu dibatalkan. Nah, itu sebenarnya juga bisa menggambarkan bahwa secara secara umum tuh masyarakat sebenarnya bisa menerima keberadaan mereka, tetapi ketika untuk mengekspresikan diri secara secara bebas itu, misalkan mereka berdandan untuk anggaplah misalnya ada queer, mereka mau menampilkan diri sebagai sesuai dengan ekspresi yang mereka ingin
wujudkan, ya itu juga tetap mendapat tantangan karena ada kepercayaan agama dan mungkin cara berpikir yang tidak 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 memberikan ruang bagi mereka. Nah, tapi ketika bisu ini sendiri hadir sebagai apa dukungan dinas kebudayaan atau hadir sebagai acara-acara ritual, masyarakat tetap menerima. Cuma memang ketika ada kelompok-kelompok lain, misalnya waria calabai itu atau calala itu, nah itu kesannya mereka tetap ini karena doktrin agama juga lebih besar lah, dan pemerintah juga pada saat itu sebenarnya tidak berani ambil resiko ya. Dia akhirnya membatalkan acara Pekan Olahraga Waria itu, meskipun itu sudah didukung oleh beberapa apa, kalau bisu kan mereka juga beberapa orang di dalamnya juga ikut dalam organisasi waria atau terlibat dalam kelompok-kelompok itu. Nah, mereka juga tidak punya hak atau tidak punya suara lebih power untuk memerintah atau memberikan saran kepada pemerintah. Sudah beda dengan masa-masa kerajaan di mana mereka memang punya ruang untuk berekspresi, ruang untuk berpendapat dan menentukan apa yang mereka ingin lakukan. Kalau soal tradisi di zaman kerajaan itu dilihatnya zaman modern seperti apa, Wan? Apakah masih ada value-value-nya yang tetap dipakai, misalnya toleransi atau penerimaan, ataukah itu beneran dibilang itu masa lalu, kita udah datang agama, kita sekarang agamis, gitu kan? Atau Ya, campuran, dugaanku sih campuran ya. ya udah ada campuran lah. Misalkan tadi ada di Sigeri di Pangkep, kalau misalkan mau tanam padi Hmm. sebelum ke sawah itu mereka juga melakukan ritual, bisa berdoa. Sebenarnya mereka tuh berkomunikasi dengan dewa tuh lebih kepada ini juga sih, berdoa. Sebenarnya mereka menyebutnya juga sebagai doa dan menyampaikan harapan-harapan, dan masyarakat sekitar juga bisa menerima itu sebagai laku budaya dan sebuah tradisi. Hmm. Tapi memang di beberapa kelompok tetap saja ada yang ngotot bahwa itu sudah musyrik lah, melanggar agama lah, dan ada yang mengecam. Cuma ya itu saja, itu tadi bahwa setiap daerah, bisu kan ini ada di Sopeng, ada di Bone, ada di Wajo juga. Hmm. Kemarin ada yang bilang juga ada di Bulukumba tapi cuma makamnya, tapi tidak ada aktivitas ini. Jadi mereka sebenarnya tetap tetap dijaga oleh kerajaan-kerajaan di daerah-daerah itu, tapi memang porsinya tidak akan seperti di masa-masa kerajaan yang dulu itu. Jadi mereka sekadar eh, misalkan di Bone mereka kan ada bola arajang juga atau semacam tempat penyimpanan pusaka. Nah, di tempat penyimpanan pusaka itu kan mereka tetap dilibatkan ketika membersihkan membersihkan benda-benda pusaka, menyucikan eh, keris-keris atau apa, itu mereka tetap melakukan ritual-ritual yang semestinya. Cuma memang perannya tidak sebesar waktu di masa kerajaan lah. Ya itu pastilah ya. Cuman apa namanya? Ya, aku bilang keunikannya itu adalah dari sedikitnya mungkin yang pernah aku baca soal kepercayaan-kepercayaan masa lalu di dunia, itu Hmm. aku nggak pernah lihat bahwa ada gender kelima, habis itu gender kelima itu menempatkan posisi sebagai penghubung dengan Tuhan. Itu nggak ada. Misalnya kalau di kebudayaan Mesir kuno kayaknya ini kayaknya dinetralkan gendernya, misalnya orang yang Hmm. laki-laki atau apa istilahnya itu ya, mungkin dihilangkan alat kelaminnya Ya. supaya aman menjadi penjaganya si eh, Cleopatra atau Hmm. Permaisuri, tapi tidak pernah itu kan fungsional banget supaya dia nggak bisa, Iya, iya, iya. ya kan? Iya. Lalu kalau misalnya ini bukan urusan agama tapi eh, lelaki yang berpakaian perempuan misalnya kayaknya Hmm. di teater-teater Inggris zaman dulu kan nggak boleh ada perempuan bermain teater, tetapi ketika sandiwaranya butuh tokoh perempuan, selalu main laki-laki yang jadi perempuan. Itu udah sering banget kan, walaupun tidak pernah terjadi, atau terjadi sebaliknya juga kali ya, laki-laki perempuan yang menjadi laki-laki. Dan itu keunikan terutama bagiku dari sedikit pengetahuan kita tadi itu adalah
mereka jadi pemimpin agama tertinggi yang berhubungan dengan Tuhan gitu loh. Jadi ya keren banget nggak itu? Jadi beneran subteks tadi bahwa apa namanya yang spesifik banget seksualitasnya itu kotor, nggak suci gitu. Ya, ya. Dan mungkin untuk Dan bukan itu cuma selatan sih. Cuma ada di Sulawesi Selatan gender 5 gender itu. Di Sulawesi lain tahu ke tidak? oh gitu. Kira-kira kenapa Tuan? Pernah Kalau itu kan, mencermati nggak? kalau justru kayaknya kan kalau mau apa ditelusuri itu berawal dari naskah kuno Ilagaligo ya. Jadi di Ilagaligo kan memang ceritanya orang pertama yang turun di dunia tengah itu sudah ada bisu yang menemani. Jadi dari narasi itu mereka tetap terhubung karena ada bantuan bisu ini dan kemudian itu yang berkembang. Bisu selanjutnya biasanya hadir karena ada panggilan jiwa atau biasanya ada mimpi atau biasanya sudah diutus oleh dewa yang di atas. Nah, cuma memang untuk sekarang kenapa bisa seperti itu dan bagaimana prosesnya ya itu tentu akan beda lah dengan cara-cara yang dulu itu. Ada ujaran yang beberapa kali aku tangkap di buku ini, eh, Mm-mm. karena tadi kita bilang kan bisu itu non gender, jadi nggak perempuan nggak laki-laki. Tetapi ada siapa sih tokoh pertama utama? Apakah Tuhan itu perempuan itu loh? Hmm. Jadi implisit bahwa kalau harus milih dari laki-laki perempuan lebih suci perempuan lah ya, gitu kan? Apakah ujaran itu seperti penentangan terhadap Tuhan patriarki, Tuhan yang udah pasti he kalau di Bible, atau Tuhan yang digambarkan sebagai laki-laki gitu kan? Ya, Iya, ada nggak waktu nulis apakah Tuhan itu perempuan itu ada iya itu? itu sebenarnya bagian dari upaya menjelaskan dominasi ini juga ya laki-laki dan perempuan. Di situ kan eh, selain itu kan saya juga sebenarnya di toko Mardan ini saya juga mencoba menghadirkan tokoh yang melawan maskulinitas. Jadi saya saya tuh di Bugis itu eh, sebenarnya masyarakatnya adalah masyarakat yang mendewakan maskulinitas. Jadi laki-laki itu harus kuat, macho lah kayak gitu. Nah, di toko ini saya sebenarnya mencoba menghadirkan tokoh yang tidak terlihat macho dan akhirnya eh, jatuhnya saya dekatkan ke bisu lah, lekatkan ke bisu dan akhirnya jadi bisu. Tapi upaya itu sebenarnya hadir karena itu bagian dari keresahan saya juga bahwa kalau laki-laki mau menangis ya harusnya bisa menangis. Tapi kalau di budaya yang terlalu menjunjung nilai-nilai maskulinitas ya itu dianggap sebagai kelemahan, dianggap sebagai sesuatu yang terlarang. Nah, itu adalah bagian kecil lah dari upaya saya untuk menjelaskan bahwa ya ada perkara ini dan masih jarang dibicarakan saya di lingkungan saya waktu itu dan beberapa kali juga saya munculkan di kehidupan keluarganya, bagaimana dia ditentang dan dipaksa untuk menjadi lebih maskulin. Nah, itu sebenarnya saya sedang menggambarkan apa yang sering saya alami dan sering saya dengarkan dari teman-teman laki-laki yang kadang terlalu dipaksa untuk menjadi seorang lelaki yang maskulin. Karena ada faktor itu tadi, Hmm, melihat maskulinitas segalanya. hmm, Tapi tidak tahu ya, apakah itu berlaku juga di Sulawesi bagian lain, Wan? Kayaknya memang Sulawesi Selatan, terutama Bugis ya, terutama Bugis dan Makassar itu dua etnis itu selalu digambarkan sebagai eh, maskulinitas yang kuat begitu. Dibanding daerah lain di Sulawesi begitu. Ketika kita bercerita tentang kerajaan misalnya di kerajaan Banggai kalau tidak salah pernah ada uh, pemimpin atau apa yang perempuan begitu. Nah sementara kalau di Sulawesi Selatan dari kami yang bukan orang Sulawesi Selatan akan selalu mendapat penggambaran bahwa maskulinitas yang kental, kemudian dalam tanda kutip
kuat begitu. Dan itu saya alami waktu saya masih di masa lalu saya ketika saya masih menikah dengan orang Bugis. Mantan suami saya dulu orang Bugis. Jadi uh, tidak tahu kenapa anak laki-laki itu selalu menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip ditinggikan begitu. Walaupun dia bukan anak pertama misalnya. Contohnya dalam hal yang sangat sederhana ketika makan misalnya. Hmm. Ketika semua perempuan sudah memasak dan lainnya, kita tidak boleh makan kalau orang tua laki-laki dan anak laki-laki walaupun siapa dia urutannya lahir ke belakang belum Ya, makan. ya, betul betul. Itu terjadi di Bugis sana dan itu menurutku hal yang membuat sampai hari ini Bugis dan Makassar itu terlihat dalam tanda kutip kuat dan sangat maskulin. Iya, di keluarga saya juga ada beberapa keluarga yang masih seperti itu sih. Jadi mereka kayak terlalu perempuan tuh harus belakang dulu kalau makan. Jadi harus didahulukan dulu laki-laki. Dan itu ya banyak lah sampai sekarang masih belum berubah. Yang berubah mungkin bagi orang-orang yang sudah berpikiran terbuka ya. Nah, tapi kalau kebanyakan sih ya masih seperti itu. Hmm. Kalau dari aku udah salah satu apa namanya privilege-nya menjadi tua adalah kita bisa melihat perubahan yang cukup panjang. Aku Iya, sampai ke tahap yang aku nggak akan pernah berharap perubahan dalam suatu generasi. Perubahan akan terjadi di generasi berikutnya. Karena iya. berubah itu susah, tetapi punah itu yang membuat perubahan itu adalah sebuah kepunahan. Kepunahan lah yang membuat perubahan. Uh, Kalau bicara soal calabai di Bugis, di Bone, Wawan, saya punya pengalaman di sekolah pemikiran perempuan. Iya. Itu dia cukup menarik. Saya lupa namanya Ibu Ruli atau apa kami memanggilnya seperti itu. Dia PNS dan kemudian mungkin di Bone tidak diterima atau bagaimana. Dia setelah berkarir dia ke Jawa, ke Surabaya mungkin, saya lupa tepatnya, tapi akhirnya dia sama dengan beberapa transgender lain yang menghimpun banyak orang di rumahnya dan lain-lain. Ibu Ruli ini mengadvokasi banyak kejadian-kejadian yang terjadi waktu di masa dia dia sempat jadi anggota DPR setelah tidak memutuskan untuk berhenti jadi PNS begitu. Dan dia orang Bone. Dia waktu itu kami harus meriwayatkan beberapa tokoh dan salah satunya Ibu Ruli. Itu menarik karena uh, sepanjang pengetahuan saya tidak ada seorang calabai atau transgender yang mampu duduk di pemerintahan, punya kesempatan untuk menjadi uh, anggota DPR dan lainnya. Kalau masih calabai belum sesuci belum sesuci bisu. Jadi orang DPR kan lebih dekat ke Tuhan kan katanya, enggak ya? Tapi menurut aku itu bagus loh. Maksudnya aku masih fascinated karena ada sebuah masyarakat yang mungkin aku nggak tahu persepsi mereka terhadap calabai. Apakah mereka melakukan stigma? Tetapi ketika dia jadi bisu, dia jauh lebih suci gitu loh. Dan ya tapi mungkin terbuka lagi ya, dia bisa juga calalai kan. Mm. Sorry, sorry. Poinku kemana-mana. Tetapi Gak apa apa-apa. menurut aku itu yang titik yang paling kuat di buku ini karena aku belum pernah membaca buku yang memberikan tema yang senada gitu. Agak ngomong yang lain dikit ya. Tadi Boleh, boleh. sebelum Wawan datang, Ama cerita kalau Wawan sama Ama ini sama-sama emerging writers di Makassar Writer Festival ya. Bisa Oh cerita iya, Iya, dong, bisa ceritain dikit pengalaman itu. Kak Ama dulu deh. Wawan dulu deh. Itu Kalau pertama saya kalian bertemu atau kenal? bukan, Kak Ama kan orang terkenal ya, jadi saya terkenal. Bukan, kenapa saya terkenal? Saya kalau saya emergingnya itu tahun 2015. Nah, itu
setiap tahun kan MWF buat apa kayak open call gitu Bang. Jadi mereka memberikan ruang siapa saja yang mau mengirim nanti akan diundang hadir ke MWF dan diberikan kesempatan lah untuk belajar. Nah, waktu itu saya seangkatan sama eh, ada Felix, Felix penulis Orang-orang Timu, ada Felix. Faisal Odang, terus ada Desi Terosa, terus ada tiga orang lagi. Eh, mm, di situ kita tetap berjejaring, kita tetap ini, tapi di situ bisa dibilang kita inilah dikasih suntikan semangat lah untuk menulis, untuk belajar gimana melihat sastra, gimana melihat peluang-peluang di masa depan. Nah, jadi ya mungkin bisa dibilang juga emerging itu membantu apa ya, membantu penulis yang baru mau mulai seperti saya dulu itu bisa lebih lebih punya akses lah kepada penerbit. Eh, Misalkan Museum Kehilangan itu kan saya juga ketemu ketemu Mbak Siska editor di Gramedia itu karena MWF itu. Jadi ada kesempatan untuk menjelaskan bahwa saya punya naskah ini dan kemudian diterima bukan jalur reguler ya kayak kirim ini lebih ke pitching gitu. Jadi ada akses-akses seperti itu. Jadi ya membantulah untuk proses belajar menjadi seorang penulis. Gitu sih singkat. Hmm. Waktu itu ketemu, tapi udah kenal Ama sebelumnya ya? Atau Kan duluan Kama ya jadi emerging ya. Kama tahun Jadi berapa? saya emerging 2014. Jadi emerging itu Mas Irwan hmm, ada kuratorialnya gitu dan seleksinya. Jadi eh, setiap tahun dipilih mungkin 5 atau 6 atau 7. hmm, Jadi waktu itu saya mencoba mengirimkan karya dan akhirnya lolos emerging. Teman saya satu angkatan itu namanya ada Louis Buana. Louis Buana itu sekarang dia lebih pada kerja-kerja penelitian terutama untuk Laga Ligo dan kemudian ada satu sudah yang lainnya akhirnya tidak menulis lagi begitu dan kita sering ketemu dengan saya sering ketemu dengan Wawan tapi cuma di MIWF terakhir ketemu karena kami sama-sama lolos di acara Kementerian Kebudayaan itu saja sih. Tapi emerging itu menurutku MIWF agak berbeda dengan Ubud Writers karena Ubud Writers merangkum seluruh penulis di Indonesia, menyeleksi semua penulis di Indonesia. Kalau emerging MIWF dia menyeleksi penulis Indonesia Timur. Dan menurutku sejak kehadiran emerging MIWF, keterbacaan Indonesia bagian timur di peta sastra Indonesia itu lebih banyak. Kalau selama ini kita disajikan bacaan-bacaan yang jauh dari Sulawesi misalnya atau jauh dari NTT misalnya. Akhirnya kita punya Mario Lawi, kita punya Wawan, kita punya Felix Nesi dan kawan-kawan lain yang menceritakan tentang daerahnya, hal-hal yang lebih dekat, yang akhirnya membuat sastra Indonesia lebih berwarna dan ya tentu keterbacaan Indonesia Timur lebih banyak mewakili dari emerging. itu setuju banget aku. Aku beneran karena lahir dan besar di Jawa, habis itu aku keluar negeri dan di luar negeri itu justru makin pengen sok Indonesia dari luar negeri. Kalau di Indonesia mungkin apresiasi tentang Indonesianya nggak terlalu karena di sini udah kelihatan nggak bule, nggak blond, nggak bermata biru. Ya udah dikencengin aja identitasmu kan, jadi sok tahu aja tentang dirimu sendiri. Walaupun aku nggak dapat dapat mimpi kayak si Mardan ya, nggak ada yang membisik dan mimpinya bisa bikin dia pingsan itu hebat juga tuh. Terus apa namanya? Kenapa aku nanyain itu? Karena aku juga mendengar selintingan adanya festival literatur di Bangga ya, gitu kan? Katanya tadi di awal mau membagi pengalaman di daerah masing-masing setelah pengalaman jadi emerging writer. Itu bisa ceritain dikit nggak? Ya, jadi waktu
tuh pulang ke kampung halaman ke Banggai. Jadi Banggai ini aku jelaskan boleh ya. Jadi Banggai di Sulawesi Tengah, Hmm, tapi dia lebih menghadap ke timur ke Maluku, hmm, Maluku Utara. Akses Maluku Utara itu untuk ke Jakarta misalnya lebih dekat dengan Banggai ketimbang dia berputar ke provinsinya. Jadi ada keterikatan Banggai Sula atau Banggai dan Sula Maluku. Nah, kami itu awalnya satu kabupaten, tapi kemudian dimekarkan menjadi tiga, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, dan kami sendiri Banggai. Yang kebetulan menempel di huruf K setelah 20 juta tahun yang lalu di huruf K paling timur, dan karena berada paling timur, uh, dari dulu kota ini ingin memisahkan diri dari Sulawesi Tengah, tapi belum oke. dan akhirnya pulang dan merasa bahwa di sini ada kampus yang milik Pemda, ada kampus yang milik satu institusi Muhammadiyah, tapi merasa tidak ada pertumbuhan terlalu besar kalau mau bilang distribusi pengetahuan, tapi maksudku ruang-ruang kecil untuk berdiskusi, ruang-ruang kecil untuk belajar bersama, itu yang tidak ada. Dan akhirnya dengan modal buku yang aku punya waktu itu, kami berkumpul bersama teman-teman dan bikin pop-up library, uh, buka lapak buku di beberapa taman kota atau di tempat yang ramai. Setelah itu berpikir apa lagi ya yang harus kita kita buat. Menurutku Indonesia dengan tingkat literasi itu tidak bisa diukur dengan angka ya. Menurutku itu tidak bisa diukur dengan angka ataupun dengan banyaknya buku yang terbit atau penulis yang hadir, tapi tingkat literasi itu cukup abstrak begitu. Dia tidak bisa dipakai persen ini, persen itu begitu. Dan tolak ukurnya tidak bisa dihitung dalam 5 tahun atau 10 tahun. Akhirnya berpikir bagaimana ya Banggai bisa bertumbuh di luar kota ini menjadi kota urban, Mas Irwan, karena ada banyak sekali ada beberapa ya nikel yang dekat Morowali misalnya, kemudian ada juga perusahaan nikel lainnya, kemudian ada migas dan ada juga uh, amoniak begitu, dan semua pekerjanya hampir bukan dari kota ini. Hmm, Jadi cuma ada satu maskapai yang terbang di sini setiap hari, namanya maskapai Batik Air itu yang punya Lion. hmm, Tapi kalau Mas Irwan kesini, Mas Irwan akan melihat kadang-kadang ada Citylink, kadang-kadang ada maskapai lain, itu ternyata adalah pesawat-pesawat sewaan dari perusahaan-perusahaan itu yang mengangkut orang-orang di luar kabupaten ini, terutama Jawa yang bekerja di sini. Dan karena dia jadi kota urban, jadi bayangkan bagaimana banyaknya kafe begitu, banyaknya apalagi pemerintahnya tidak mendukung untuk soalan-soalan kebudayaan dan literasi dan sastra. Akhirnya saya menduplikasi MIWF, saya dan kawan-kawan menduplikasi MIWF. Kami mencoba menghadirkannya di kota ini sejak 2017 hingga hari ini. Dan cool. ruang-ruang diskusi yang kumaksud itu kami punya satu ruang diskusi yang membahas film, ada juga satu ruang diskusi yang membahas buku. Dan ya karena pemerintah seperti biasa tidak melihat, makanya rumah saya jadi sebuah tempat berkumpul yang teman-teman datang dan kami bekerja untuk mengerjakan hal-hal yang tidak diambil oleh pemerintah di rumah saya begitu. Hmm. Eh, Dan terbaru tuh kami punya Akademi Sastra Banggai. hmm, Saya menyerahkan ke teman-teman untuk kami menyerahkan ke teman-teman untuk mengurus. Jadi sejak terpisah tiga Banggai ini kemudian seperti ada tembok begitu, seperti ada tembok. Jadi temboknya ya mungkin karena
persoalan-persoalan politik di masa lalu karena kerajaan tidak ada di Banggai sini tapi di Banggai Laut di seberang, sehingga akhirnya orang seberang merasa mereka lebih berhak menjadi kabupaten induk dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang kemudian coba kami retas dengan membuat satu akademi sastra Banggai, sebuah pelajaran ya kata bukan menulis tapi lebih kepada membangkitkan pemikiran-pemikiran kritisnya kawan-kawan. Jadi kami membahas isu lingkungan, sejarah geologisnya, dan juga feminisme dan lain-lain. Itu yang, nah kalau untuk menulis ada beberapa kawan yang menjadi mentor. Tapi ide-ide itu dibangun dalam setiap kelas selama 6 bulan. Jadi ada kelas daring selama 6 bulan, lalu menerbitkan buku. Ini tahun ketiga yang kami lakukan. Menarik sekali dan semoga semakin banyak cerita-cerita yang muncul dari buku ya, yang suara-suara lokalnya. Ya, menurut aku eh, sastra Indonesia jadi lebih kaya ketika pertama kali baca orang-orang Otimu langsung kebuka lagi gitu kan, perspektif. Terus nah, waktu di episode yang sebelumnya sama Wawan itu kan sempat mengulik juga Wawan sebagai pembaca, apa aja yang dia baca. Jadi hal yang aku bilang ambisi dia tadi itu pasti hasil bacaannya dia kan, gitu kan. Nah, karena ini podcastnya namanya Ujar Pembaca, bisa nggak cerita dikit Ama itu sebagai pembaca seperti apa? Karena tadi misalnya dikaitkan dengan Akademi Penulisan yang tadi kan, tidak sama bilang tidak hanya menulis, karena menurut saya menulis itu by product atau efek samping kalau kamu udah baca banyak, terus akhirnya meluap gitu kan, Iya. jadi penulisan. Bisa cerita dikit ama? Kalau membaca, saya mungkin membaca karena dari kecil ya. Membacanya dari kecil, dari bapak saya senang mendekatkan saya dengan buku. Walaupun kota kami sepanjang umurnya nanti di 2023 baru memiliki toko buku. Wah, Dan itu kota Luwu ya? upaya ya ya Luwuk Banggai. Hmm. Jadi ada dua, Luwu yang pakai K dan Luwuk. Kalau Luwu yang tidak pakai K itu tuh di Sulawesi Selatan dan Oh. Luwuk yang kami di tengah. Itu juga ada hubungannya sebenarnya, ada hubungannya, ada cerita epos Lagaligo itu ada hubungannya, dan tapi saya bukan pakar di bagian itu. Wawan mungkin bisa cerita. Ada beberapa kesamaan nama tempat di Luwuk Banggai dengan Luwu di Sulawesi Selatan. Hmm. Nah, saya membaca dari kecil karena bapak saya almarhum sering membawakan buku bacaan begitu, dan ketika sudah tidak ada bacaan saya membaca buku-buku dia, buku-buku ajar dia. Dulu dia mengajar di sekolah di di keperawatan kayaknya, dan mengajar agama juga. Jadi saya membaca buku-buku dia dan buku bapak, dan akhirnya kuliah di Makassar dan menemukan surga buku. Selain sebagai anak kos yang uangnya sedikit, maka saya memanfaatkan penyewaan buku di Makassar. Jadi saya membaca buku-buku itu dari penyewaan buku, dan akhirnya ketika sudah mampu saya membaca, membeli sendiri dan lain-lain. Bacaan-bacaan saya cukup beragam ya. Saya membaca Gabriel Garcia Marquez yang tulisan fiksi dan non fiksinya, juga membaca Orhan Pamuk, salah satu kesukaan saya, Salju. Itu buku kesukaan saya juga. Membaca, dulu saya membaca Remi Silado, hampir semua buku Remi Silado saya baca karena saya tertarik pada Remi yang orang Manado dan kemudian memasukkan idiom-idiom Manado ke dalam bukunya. Itu menarik, dan kemudian banyak buku baca-baca, bacaan ringan juga saya baca. Terakhir saya membaca uh,
membaca ulang membaca ulang Amba karena ada hubungannya dengan festival nanti. Hmm. Festival nanti temanya itu adalah simpul ke-9 merajut kata, dan saya memikirkan kelindan pulau-pulau kecil di Indonesia dari sejarahnya, dari tradisi, dari rupa laut dan sebagainya. Bagaimana itu adalah sebuah kompleksitas Indonesia yang harus kita baca sebagai sebuah keutuhan, bukan hanya nama atau sekedar tempat pelesiran seperti Banda Neira yang lagi rame dan orang berpelesiran dan lain-lain, tapi sebuah kompleksitas yang harus kita baca sebagai Indonesia. Tadi sempat disebut sedikit festivalnya kapan itu ya? Bulan depan atau Oktober? Oktober Oktober. 14 sampai 18. Belum bisa undang Wawan karena aduh persoalan menjajaki pemerintah dan tim-timnya ini cukup harus banyak sabarnya begitu. Tapi saya senang karena ketika di MUF itu ada konsorsium, sebelum MUF itu ada konsorsium, dan melihat kawan-kawan yang hadir, tim independen yang hadir adalah kawan-kawan kita juga di sastra begitu. Akhirnya saya tidak melihat Fadlizon sebagai manusia yang hitam putih, salah atau benar, tapi ada banyak juga yang dia perjuangkan menurutku ya, karena mungkin ini bisa di-cut. tapi tapi upaya Fadlizon di Kementerian Kebudayaan menurutku bisa menjadi satu harapan buat pegiat-pegiat literasi, juga pegiat festival dan pegiat sastra dan pegiat kebudayaan dari lintas seni apapun juga, bahwa ada upaya negara untuk terus menjadikan ini sebuah hal yang positif. Wow, bicara saya sudah seperti Itu bagian nggak akan di-cut, cuman responku aja tadi agak wajahku nanti akan di-blur. Enggak. Alami lah itu. Enggak. Aku nggak akan nge-cut karena kita menurutku nggak ada apa-apa. Nggak. Tapi aku senang akhirnya Ama mulai banyak bicara aja. Dan aku mungkin Ama sempat sampling dikit di podcast ini tuh seringkali formatnya selain ngomong langsung sama penulisnya tentang karyanya, kadang-kadang juga janjian baca buku tertentu, lalu kita bahas adu perspektif dan sebagainya. Dan aku dari sebutan Ama tadi tuh, aku tertarik banget kapan-kapan kita ngobrolin Remi Silado yang ngomongin orang Manado itu ya. Karena menurut aku Remi ya. Silado itu eh, Cabau kan dia yang nulis ya. Cebaukan aku matahari, Ya, mata-mata perempuan itu. ya karena Cabau kan itu kan ngomongin orang Cina Betawi. Jadi dia bisa menyuarakan Ya, Cina Betawi. iya, Jadi secara teknik penulisan itu atau sebagai pembaca aku bisa sangat mengapresiasi itu. Dia bisa kayak orang aktor gitu dia jadi tokohnya itu gitu loh. Karena aku baru baca itu cuman jadi yang tentang orang Manado itu perlu tuh dan ngomongnya sama orang ya. Sulawesi juga kan jadi pas itu. Jadi yang Sudah. tentang Manado itu judulnya Geisha ya, Geisha tapi versi versi Manado. Oh, Uh, uh, jadi untuk memuaskan tentara-tentara Jepang waktu itu, orang yang paling mirip dengan orang Jepang adalah orang Manado. oh my. Jadi kemudian dikirimlah orang-orang Manado ini dilatih oleh orang Jepang asli, dan kemudian akhirnya jadi apa ya namanya istilahnya Ianfu ya, Jugun Ianfu Ianfu atau ya. Eh, untuk jadi pemuas nafsu di bukan orang-orang Toboto ya. Bukan. itu. Karena ini sama sekali nggak ada suci-sucinya ini. Orang-orang Jepang itu. Sucinya eh, Iya. Terus Ama sekarang adalah penulis, bukunya bentar lagi atau baru keluar ya. Eh, di
nanti kita bisa dalamilah kalau kita ngobrolin itu di sesi yang selanjutnya. Karena aku Iya. aku belum dapat bukunya, tapi mungkin bulan depan aku pulang, nanti aku nyari bukunya di sana, baru kita bisa Ya. Oh, mau rencanakan. pulang kapan, Bang? Nanti ya, nggak direkam ya. Nanti sama nanti Fadlizon tahu. Aku dicegat di bandara nanti enggak. Dicegat Oke, saya oke. dikasih nasi Padang gitu loh. Terus apa namanya? Ya nanti sama juga jadi editor. Kalau aku sama Wawan kesamaannya kami sama-sama penerjemah di Kama juga sekarang lagi jadi ini Bang, promotor sastra. Nah, makasih. Gimana tuh? Maksudnya apa itu? Iya, aku juga Itu belum tahu tuh. Kama bisa cerita mungkin. itu kita sudah menandatangani NDA, Wawan, dan kita tidak bisa bicara. Kalau namanya udah bisa ditahu kan. Jadi ini juga salah satu upaya pemerintah di Kementerian Kebudayaan. Karena selama ini ternyata kita tidak punya agen sastra yang atau promotor sastra yang benar-benar agen begitu. Jadi cuma ada dua kayaknya, Borobudur Agency sama satu yang untuk cerita anak literasia begitu. Eh, jadi cuma dua ini yang kemudian membawa sastra Indonesia ke luar. Tapi menariknya malah buku-buku Indonesia yang yang akhirnya hak ciptanya dibeli oleh penerbit luar itu bukan dijual oleh agensi atau promotor Indonesia, tapi orang luar, orang asing begitu. Dan kebutuhannya kita di situ bahwa ya sudah saatnya Indonesia memiliki agensi atau promotor yang bisa uh, membawa cerita-cerita Indonesia atau hak hak jual uh, hak ciptanya ke pameran-pameran buku di dunia. Itu sih yang ku baca tujuannya. Hmm. Dan itu mulai kapan menjadi promotor atau kegiatan promosi sastra? Tahun ini atau Di, gimana? di tahun ini upaya manajer program untuk mungkin mungkin memilih yang ini cocok di mana, yang itu mungkin akan ada harapannya akan ada dari pemerintah. Sama mungkin dengan Wawan yang penerjemah, itu upaya juga pemerintah ya, Wan. Hmm. Saya belum tahu kalau yang penerjemah kayak apa, Wawan yang cerita. Iya. Eh, Kalau penerjemah sih ini Bang, apa sederhananya kita dapat ini apa untuk menerjemahkan sastra Indonesia ke bahasa Inggris. Nanti kayaknya akan dibantu oleh tim promotor sastra itu yang me- ikut di festival-festival kayaknya kayak gitu sih. Timelinenya juga belum belum kelihatan sih, cuma mungkin kira-kira kayak gitulah nanti kerja-kerjanya. Jadi hidup Fadlison. Hidup Edison. Nggak tahu nih ke depannya. Iya, tapi ya ada niatan bagus. Kupikir yang harapan kecil untuk sastra Indonesia ada terbuka lah Iya, menurut untuk aku hadir. ini gerilya lah. Maksudku kita kan, Iya, aku juga dengan bikin podcast ini nggak menghasilkan apa-apa secara finansial, tetapi banyak sekali kepuasan. Bisa ngobrol sama Wawan, bisa ngobrol sama Ahmad dan sebagainya. Tetapi mungkin byproductnya atau efek sampingnya itu bisa kayak merayakan kegiatan membaca misalnya itu intensiku, gitu kan. Jadi one person at a time or whatever. Jadi yang penting ada dulu dan itu kita sesuaikan dengan kapasitas dan minat kita masing-masing juga. Tetapi yang jelas Fadilizon bisa bilang oh kegiatan sastra bagus gitu kan. Anyway, ya, kita udah hampir 2 jam loh ngobrol ya. Terus kita kembali ke kebisuan atau kita kita obrolkan kebisuan ini yang sudah berlangsung 100 tahun. Saya biasanya mengakhiri kalimat ini atau obrolan tentang buku itu ya kalimat penutup lah, mau ajakan, mau apa harapan dan sebagainya. Kita mulai satu-satu. Mungkin penulisnya terakhir kali aja kali ya. boleh boleh. Ya.
Aku dulu apa Ama dulu nih? Masih Kita Bang dulu deh. aku dulu ya. Kalau aku nggak ke, aku akan mengajak orang yang dengar ini untuk membaca Seratuan Kebisuan sebagai apresiasi upaya untuk menyuarakan eh, apa namanya unsur-unsur lokalitas di Indonesia. Itu yang perlu kita sangat apresiasi. Tapi aku lebih senang pesannya ke Wawan langsung. Wan, Ya, ya. ambisimu harus dijaga. Ambisimu itu ambisi aku, dan yang aku apresiasi terutama tuh ambisinya ini gede banget ambisinya nih. Keep it that way, dan di buku-buku selanjutnya menurut aku bisa apa namanya kombinasi antara lirik puisimu dengan ambisi prosamu bisa jadi ledakan yang dahsyat itu. Iya, thank you Bang. Dan identitas lokalitasnya itu makin memberi warna, dan balik lagi dari semua kita sama-sama pria hetero ya yang kita tuh nggak sensitif warna. Tapi kalau jadi Iya, iya. ini kita belajarlah sama Calabai mungkin lebih sensitif soal warna. Hmm. Deskripsi. Iya gitu Iya, aja. iya, betul. Gampangannya. Iya. Gimana, Mah? Kalau aku buku ini buku yang patut dibaca ya, karena tidak dibaca sekali, karena baca sekali hanya untuk sebuah rekreasi, tapi baca kedua kali untuk mendalami lebih banyak hal di dalamnya. Dan bahwa tidak perlu memikirkan pembaca di luar kedekatanmu terhadap tradisi dan lain-lain. Tulislah apa-apa yang menurut, dan memang itu yang dilakukan oleh penulis, yang menulis apa-apa yang, jadi bukan harus dibaca tidak hanya sekali tapi dua atau lebih. Silakan, Wawan. Tadi agak kurang jelas loh, Iya, agak putus-putus kayaknya. Tapi kedengaran. tapi Ya, dapat. kalau ya, ya. Kalau dari saya sih mau ucapkan terima kasih ke Bang Irwan, Kak Ama udah meluangkan waktu untuk mendiskusikan buku ini. Jadi saya juga dapat beberapa catatan penting dan itu tentu saya akan evaluasi lagi nanti ke depannya. Harapannya sih ya orang akan tetap membaca buku dan menemukan bacaan-bacaan menarik sampai kita mengobrolkan seperti ini dan lebih banyak lagi obrolan-obrolan seperti ini karena ini juga sebagai penulis dan sebagai pembaca kita bisa dapat insight yang cukup penting lah untuk pengembangan diri, untuk pengembangan perspektif dan itu sih serunya kalau ngobrol-ngobrol tentang buku dan semoga ini terus berkembang. Itu aja sih Bang. Sekali lagi makasih Bang Irwan dan Kama sehat-sehat selalu. Terima kasih juga ya waktunya nemenin aku ngobrol dan penuh inspirasi, dan aku juga yang aku suka dari bikin podcast ini adalah pas ngobrolnya sekaligus pas membaca untuk menyiapkannya itu. Karena proses membacamu tuh beda banget kalau mau diobrolin kayak gini gitu. Itu yang sangat aku suka, dan aku berterima kasih udah ditemenin. Dan semoga ini semoga Ahmad dan Awan menikmatinya sama seperti cara aku menikmati dan menyiapkan obrolan ini, dan semoga ada obrolan-obrolan selanjutnya. Tidak menutup kemungkinan bersama Fadlizon. Ya, ya. Terima kasih. Sampai ketemu Ya, lagi. Sukses selalu ya, ya. ya, makasih Kak.